Novel fiksi bela diri Cincin Perintah Kaisar Nak Naga yang ke-2626 hingga 2650. Apa, kalau kamu tidak yakin, aku bisa memberimu 3 gerakan lagi. Sentian mensibir ketika dia melihat Kuang Biao tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu, aku harus menerima kekalahan. Kuang Biao berkata dengan wajah dingin, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan ambil perlengkapannya. Ingat, ini 2 kali lipat." Sentian menunjuk 2 jari dan melambai ke arah Kuang Biao. Wajah Kuang Biao memucat saat ini. Dia telah kehilangan muka di sekte tersebut. Dia tidak akan memiliki muka untuk bersaing dengan Ni Heng untuk posisi kakak senior tertua di masa depan. Ambil porsi ganda, Kuang Biao berkata sambil menggertakkan giginya. Dia menatap Sentian dan berkata, "Nak, aku akan mengingatmu. Setelah kolam obat dibuka, aku akan kembali untuk melawanmu." Setelah kolam obat dibuka, Kuang Biao akan dapat menembus puncak alam transformasi dan mencapai alam fusi setelah berendam di kolam obat. Kamu harus tahu bahwa dengan peningkatan satu alam utama, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Aku siap melawanmu kapan saja, tetapi saat kau menantangku, ingatlah untuk membawa beberapa perlengkapan. Aku tidak akan melawanmu tanpa taruhan. Sentian mengambil perlengkapan yang telah diambilnya dan berkata dengan nada provokatif. "Oke." Kuang Biao menggertakkan giginya dan mengucapkan kata oke. Sentian mengikuti Fang Su dan kembali dengan membawa perbekalan. Melihat begitu banyak perbekalan yang dibawa kembali kali ini, para murid dari garis keturunan tetua ketiga sangat gembira. Fang Su dengan gembira menceritakan kepada teman-temannya apa yang telah dilihatnya. Ketika semua orang mendengar bahwa Sentian memenangkan perlengkapan ini tanpa bergerak sedikit pun dan menahan 3 gerakan dari Kuang Biao, mereka semua menunjukkan kekaguman. Perlu kalian ketahui bahwa kekuatan Kuang Biao dianggap sebagai yang terbaik di Sekte Yuding. Selain ketua sekte dan para tetua, Kuang Biao adalah yang terkuat. Dan Sentian mampu tetap tidak bergerak dan menahan 3 serangan lawan tanpa terluka sama sekali. Tuan Sen. Pada saat ini, tetua ketiga yang berada di ruangan itu, membuka pintu dan memanggil Sentian setelah mendengar diskusi semua orang. Tetua ketiga, Sentian buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Tuan Sen, keterampilan alkimia Anda sangat maju, hampir mencapai titik kesempurnaan. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta saran dari Anda." Tetua ketiga bertanya dengan sangat sopan. Bagaimanapun, kemampuan alkimia setiap orang adalah rahasia, dan tetua ketiga dan Sentian tidak berasal dari sekolah yang sama. Tetua ketiga tidak tahu apakah Sentian akan memberitahunya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. "Tentu saja, jika tetua ketiga tidak keberatan dengan keterampilan kecilku, aku bersedia mengajarimu semua yang ku ketahui." Sentian langsung setuju. Dalam pandangan Sentian, keterampilan alkimianya digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tetua ketiga berdedikasi untuk menyelamatkan dunia, dan jika ia meningkatkan keterampilan alkimianya, mungkin ia dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Tetua ketiga sedikit terkejut melihat Sentian setuju begitu saja. Setelah ragu sejenak, dia segera berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan Sen. Silakan ikut saya. Tidak nyaman untuk berbicara di sini." Tetua ketiga membawa Sentian keluar dari ruangan, lalu berjalan menuju gunung yang tidak jauh dari sana. Sentian sedikit terkejut dan tidak mengerti kemana tetua ketiga membawanya, tetapi Sentian tidak bertanya dan hanya mengikuti di belakang. Berjalan hingga hampir mencapai puncak gunung, tetua ketiga tiba di sebuah dinding batu dan mengetuknya pelan 3 kali. Dinding batu itu bergerak perlahan dan sebuah lubang terbuka. Hal ini sangat mengejutkan Sentian. Dia tidak menyangka bahwa tetua ketiga ternyata punya rahasia. "Tuan Sen, masuklah." Tetua ketiga membawa Sentian ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa gua itu terang benderang dengan beberapa lampu abadi menyala, dan ada juga banyak kebutuhan sehari-hari dan beberapa ramuan obat berkualitas sangat tinggi. "Penatua ketiga, apakah ini markas rahasiamu?" Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. "Ini bukan tempatku, ini tempat nona tertua kita." "Nyonya tertua." Sentian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tetua ketiga benar-benar memiliki seorang wanita secara diam-diam. "Ya, disinilah nona tertua kita tinggal. Sejak Sekte Yuding berganti dinasti dan Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte, nona tertua kita tinggal di sini," kata tetua ketiga. "Tetua ketiga, apa yang terjadi?"
Sentian sedikit bingung. Hu Yixiao, pemimpin sekte, menjadi orang itu setelah dia membunuh keluarga pemimpin sekte sebelumnya. Awalnya, pemimpin sekte lama ingin menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada putrinya Liu Ruyan, tetapi Hu Yixiao menginginkan posisi pemimpin sekte dan memanfaatkan kepercayaan pemimpin sekte lama kepadanya dan langsung meraciuni dan membunuh keluarga pemimpin sekte lama. Tetapi meskipun wanita tertua diraciuni dengan pares saat itu, dia masih hidup. Aku membawanya ke sini. Ini awalnya adalah tempat rahasia pemimpin sekte lama. Tidak seorang pun yang tahu tentang itu kecuali aku. Sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Meskipun wanita tertua tidak mati, aku tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racun dari badannya. Dia telah koma selama bertahun-tahun. Tetua ketiga berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tidak adakah yang menyadari bahwa keluarga pemimpin sekte lamamu tiba-tiba meninggal? Bukankah kamu memiliki seorang tetua tertinggi? Sentian sangat bingung. Seluruh keluarga meninggal secara tiba-tiba, dan tidak ada yang mencurigai atau menyelidikinya. Jika nona tertua tidak meninggal dan memberitahuku secara langsung, aku tidak akan meragukanmu. Hu Yixiao. Bagaimanapun, ketua sekte lama memperlakukan Hu Yixiao seperti darah dagingnya sendiri. Hu Yixiao juga sangat baik kepada keluarga ketua sekte lama, dan tidak ada yang meragukannya. Namun siapa yang tahu bahwa orang ini, demi posisi ketua sekte, memiliki hati yang begitu jahat sehingga dia membunuh keluarga ketua sekte lama. Untuk menyembuhkan nona tertua, aku harus menanggung penghinaan dan berpura-pura tidak tahu, dan hidup di bawah asuhan Hu Yixiao. Tetua ketiga menjadi semakin sedih dan marah saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, Sentian juga mengerti apa yang dimaksud tetua ketiga. Kau membawaku ke sini karena kau ingin aku mentraktir nona tertuamu? Tanya Sentian. Tetua ketiga mengangguk. Ya, Tuan Sen memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan orang yang baik, jadi saya berani membawa Anda ke sini. Saya harap Tuan Sen dapat menyelamatkan nona tertua kita. Selama nona tertua bangun, saya dapat mengungkap wajah asli Hu Yixiao. Tetua ketiga berkata, dan benar-benar berlutut di hadapan Sentian. Penatua ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Aku bisa membantumu, tetapi aku perlu memeriksa kondisi nona tertuamu terlebih dahulu. Aku bukan dokter ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun keterampilan medis Sentian bagus, keterampilan itu tidak luar biasa. Ia perlu melihat situasinya sebelum mengambil keputusan. Tetua ketiga memimpin Sentian maju dan memasuki sebuah ruangan rahasia. Ada sebuah tempat bobo di ruangan itu dan seorang wanita berbaring dengan tenang di tempat bobo itu. Wajahnya kemerahan, seolah-olah dia sedang bobo. Dia adalah wanita tertua dari sekte Yuding. Liu Ruyan. Sentian melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh denyut nadi Liu Ruyan, kemudian aliran kekuatan spiritual mengalir ke badan Liu Ruyan. Sekitar 10 menit kemudian, Sentian berdiri dan sedikit mengernyit. Ketika tetua ketiga melihat situasi ini, dia buru-buru bertanya, Tuan Sen, bagaimana keadaannya? Bisakah Anda mengobatinya? Situasi nona tertua Anda benar-benar istimewa. Saya tidak dapat menemukan tanda-tanda keracunan padanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti ini. Saya tidak tahu racun apa yang diberikan Hu Yixiao padanya. Jika kita tahu racun apa yang diberikan Hu Yixiao padanya, mungkin kita bisa menyembuhkannya. Ini adalah pertama kalinya Sentian menghadapi situasi seperti itu. Mendengar ini, tetua ketiga menghela napas dan berkata, ini pasti racun yang didapat Hu Yixiao dari tempat lain. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kita tidak tahu apakah racunnya masih ada, dan Hu Yixiao tentu tidak akan memberi tahu kita. Sepertinya nona tertua kita akan pingsan di tempat bobo selama sisa hidupnya. Tetua ketiga, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Saya bisa mencoba, tetapi saya mungkin tidak dapat menyembuhkannya. Dan ketika saya mengobatinya, saya perlu melepaskan pakaian nona tertua Anda, jadi. Sentian tidak tahu harus berkata apa. Tuan Sen, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Lepaskan saja semua pakaian Anda. Hanya beberapa kali pandang saja. Itu sudah cukup selama nona muda bisa bangun. Katakan saja ramuan apa yang Anda butuhkan. Jika tidak tersedia di sini, saya bisa mengesampingkan wajah lama saya dan pergi ke gudang sekte Yuding untuk mendapatkannya. Tetua ketiga berkata, itu tidak perlu. Ramuan herbal di sini sudah cukup. Namun, mungkin butuh beberapa hari.
Aku ingin merepotkan tetua ketiga untuk melindungi kita. Kata Sentian. Tidak masalah. Tetua ketiga setuju dengan mudah. Sentian mengeluarkan senongding miliknya, lalu memilih beberapa tanaman obat. Ia menyalakan tanaman obat tersebut di senongding, dan asap serta aroma obat pun mengepul. Selanjutnya, Sentian mengangkat Liu Ruyan dan dengan lembut menanggalkan pakaiannya. Melihat hal itu, tetua ketiga keluar dari ruangan dan berjaga di luar. Setelah Sentian menanggalkan pakaian Liu Ruyan, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menopangnya dan menggantungnya di atas senongding. Badan Liu Ruyan langsung difumigasi oleh asap dari tanaman herbal yang terbakar. Pada saat ini, Kuang Biao, yang dipermalukan di depan umum oleh Sentian, sedang dimarahi oleh gurunya. Sekarang Kuang Biao telah mempermalukan dirinya sendiri, yang setara dengan mempermalukan semua murid dari garis keturunan tetua kedua mereka. Bahkan tetua kedua terlalu malu untuk menghadapi orang-orang di Sekte Yuding. Sebagai murid tertua dari garis keturunan tetua kedua, dia malah dipermalukan oleh seorang pria yang baru saja bergabung dengan Sekte Yuding. Terlebih lagi, pria itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan dia tidak bisa menjatuhkannya. Ini sungguh memalukan dan memalukan. Tuan, orang bernama Sentian itu memiliki badan yang sangat kuat, dan dia memiliki senjata ajaib untuk melindunginya, jadi saya ceroboh dan menderita. Kuang Biao menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Pah, tetua kedua menamparkan wajah Kuang Biao dengan keras. Apa kau benar-benar bodoh? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, badan orang itu sangat kuat, dan kau benar-benar setuju untuk melawannya. Alasan mengapa dia berdiri diam dan membiarkanmu memukulnya adalah karena hanya badannya yang kuat, dan dengan senjata ajaib yang melindungi badannya, dia sama sekali tidak takut padamu. Tapi dia tidak berani bergerak, karena tingkat kekuatannya tidak tinggi. Begitu dia bergerak, kekuatan spiritualnya akan terkuras habis, dan dia pasti akan dikalahkan olehmu pada akhirnya. Aku tidak menyangka bahwa kau, seorang idiot, akan jatuh ke dalam perangkapnya, kau benar-benar idiot. Tetua kedua menjadi semakin marah saat dia mengutuk, dan menendang Kuang Biao 2 kali. Kuang Biao memikirkannya dan itu masuk akal. Jika dia tidak membanggakan bahwa dia akan menjatuhkan Sentian dalam 3 gerakan, dan kemudian bertarung dengan Sentian. Sentian mungkin akan segera berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tuan benar, aku akan pergi mencarinya sekarang dan bertarung lagi dengan orang itu. Aku ingin mendapatkan kembali mukaku yang hilang. Kuang Biao memutuskan untuk bertarung lagi dengan Sentian. Tunggu sebentar. Tetua kedua menghentikan Kuang Biao dan berkata, aku tahu kau kembali kali ini karena kolam obat akan segera dibuka. Untuk menerobos ke puncak alam transformasi, aku punya pil di sini. Setelah kau meminumnya, kau akan dapat menerobos ke alam transformasi dan mencapai alam fusi. Tunggu sampai kau menerobos dan kemudian pergi mencari anak itu. Dengan cara ini akan lebih aman. Tetua kedua berkata sambil mengeluarkan pil dari tangannya. Pil itu berwarna hitam dan seukuran kepalan tangan. Namun, setelah melihat pil itu, Kuang Biao sangat gembira dan berkata, Guru, bukankah ini pil Huntian? Ini adalah harta karun Sekte Yuding kami. Anda tidak diizinkan menyentuhnya tanpa perintah dari guru besar. Apakah Anda ingin memakannya? Sebagai tetua kedua Sekte Yuding, saya bertanggung jawab atas alokasi sumber daya Sekte Yuding. Apakah saya perlu perintah dari guru besar Anda untuk meminum pil Hun Yuan? Tetua kedua berkata dengan sangat tidak senang. Tidak. Tuan, tentu saja saya tidak membutuhkannya. Saya akan memakannya. Saya akan memakannya sekarang juga. Kuang Biao mengambil pil Hun Yuan dan mulai memakannya dalam suapan besar. Setelah 1 malam, Kuang Biao akhirnya berhasil menerobos ke alam fusi, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Di dalam rumah besar Ni Heng sedang melihat langit di atas rumah besar Kuang Biao. Awan petir berlalu dan guntur terdengar. Dia tahu bahwa ini adalah tanda seseorang telah menerobos ke alam fusi. Kuang Biao ini berhasil menembus alam fusion dengan sangat cepat, apakah dia mengalami semacam pertemuan yang tidak disengaja? Ni Heng sedikit mengernyit. Kita harus tahu bahwa bahkan jika seseorang mencapai puncak alam transformasi, seseorang membutuhkan kesempatan dan keberuntungan untuk menerobos ke alam fusion. Kali ini, Kuang Biao kembali dengan niat menggunakan energi dari kolam obat untuk menerobos. Namun, kolam obat belum dibuka, dan Kuang Biao telah berhasil menembus alam fusi. Hal ini membuat Ni Heng merasa aneh.
Akibatnya, kesenjangan kekuatan antara Ni Heng dan Kuang Biao menjadi semakin besar, dan statusnya sebagai kakak senior tertua dari Sekte Yuding akan sulit dipertahankan. Tiba-tiba, Ni Heng tampaknya teringat sesuatu dan berjalan cepat menuju gudang Sekte Yuding. Ada banyak ramuan dari Sekte Yuding yang disimpan di gudang ini. Meskipun ramuan ini tidak seberharga yang ada di lemari obat, ada juga banyak ramuan tingkat tinggi, seperti pil Hunyuan. Ramuan tingkat tinggi seperti ini hanya dapat didistribusikan oleh pemimpin Sekte Yuding. Sekarang setelah Kuang Biao tiba-tiba membuat terobosan, Ni Heng curiga bahwa orang ini mencuri ramuan tingkat tinggi dari Sekte Yuding. Jadi dia harus pergi ke gudang untuk memeriksa. Jika Kuang Biao mencuri ramuan tingkat tinggi dari Sekte Yuding, itu akan menjadi kejahatan serius. Ketika Ni Heng tiba di pintu gudang, dia dihentikan oleh seorang murid Sekte Yuding yang menjaga gudang. "Kakak, gudang adalah area terlarang dan Anda tidak bisa masuk atau keluar begitu saja," kata penjaga itu kepada Ni Heng. Semua penjaga ini adalah murid dari tetua kedua, jadi mereka tidak terlalu takut pada Ni Heng. "Beraninya kau, pemimpin sekte tidak ada di sini. Sebagai murid tertua, aku berhak memeriksa semua tempat di Sekte Yuding. Aku ingin masuk ke gudang untuk memeriksa sekarang. Kau berani menghentikanku?" kata Ni Heng dengan marah. "Kakak, maafkan aku, kamu tidak bisa masuk tanpa kata-kata tetua kedua." Penjaga itu masih menghentikan Ni Heng dan berkata, "Pah!" Ni Heng menamparkan wajah penjaga itu dan berteriak, "Kau hanyalah seorang murid penjaga, dan kau berani menghentikanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, dan tetua kedua tidak akan memiliki cara untuk menghentikanmu. Apakah tetua kedua akan membunuhku hanya karena seorang murid penjaga? Minggir sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Niat membunuh yang kuat melonjak dari badan Ni Heng, langsung menyelimuti murid penjaga itu, menyebabkan murid penjaga itu gemetar, dan dia hanya bisa menyingkir dengan patuh. Namun, tepat saat Ni Heng hendak memasuki gudang, Kuang Biao datang dari samping dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Ni Heng, kamu adalah murid tertua dari guru, tetapi kamu di sini menindas seorang penjaga kecil, apakah kamu punya rasa malu?" Ni Heng melihat Kuang Biao datang dan tidak ingin memperhatikannya. Selama dia memasuki gudang untuk memeriksa, jika ada ramuan tingkat tinggi yang hilang, pasti Kuang Biao yang mencurinya. Ketika Kuang Biao melihat Ni Heng mengabaikannya dan berjalan lurus menuju gudang, wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan aura mengerikan keluar dari badannya, yang langsung menjatuhkan Ni Heng. Kuang Biao sekarang berada di level alam fusi. Ni Heng sama sekali bukan tandingannya dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. "Kuang Biao, apakah kau ingin memberontak? Aku adalah murid tertua dari Sekte Yuding, dan kau berani menyerangku." Ni Heng menatap Kuang Biao dengan marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Baru saja, Kuang Biao telah menjatuhkannya dengan sekali hembusan udara. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bahkan jika Ni Heng mengambil tindakan, dia hanya akan mengundang masalah. "Ni Heng, jangan terlalu sombong. Kalau aku menyerangmu, apakah itu artinya aku memberontak? Sudah kubilang, tidak seorang pun boleh masuk ke gudang ini tanpa perintah tuanku," kata Kuang Biao dengan arogan. "Kuang Biao, aku punya token pemimpin sekte di sini. Guruku tidak ada di sini, jadi akulah yang bertindak sebagai pemimpin sekte. Jangankan kamu, bahkan jika tetua kedua datang, dia tidak akan berani menghentikanku." Ni Heng mengeluarkan token pemimpin sekte. Ketika melihat token ketua sekte, ekspresi Kuang Biao menjadi sedikit rumit. Dia bisa meremehkan Ni Heng, tetapi dia tidak berani meremehkan token ketua sekte. Token itu mewakili ketua sekte Yuding dan Hu Yixiao. Melihat ekspresi Kuang Biao, Ni Heng mendengus dingin, memegang token pemimpin sekte di tangannya, dan mulai berjalan ke dalam gudang. Kuang Biao ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani melakukannya. "Ni Heng, kau terlihat sangat mengesankan saat memegang token pemimpin sekte milik gurumu." Pada saat ini, tetua kedua perlahan berjalan mendekat. Melihat kedatangan tetua kedua, Ni Heng buru-buru tersenyum dan meminta maaf. "Paman kedua, beraninya aku pamer di depanmu. Ni Heng, gurumu mempercayakan pengelolaan gudang kepadaku, yang berarti dia mempercayaiku. Kamu datang untuk memeriksa hari ini dengan token pemimpin sekte. Apakah kamu curiga bahwa aku mencuri? Aku bisa membiarkanmu masuk untuk memeriksa.
Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, jangan salahkan paman keduamu karena bersikap kejam. Tetua kedua berkata dengan dingin dengan wajah cemberut. Melihat ini, Ni Heng buru-buru menjelaskan, "Paman kedua, kamu salah paham. Beraninya aku memeriksamu. Aku hanya lewat dan ingin masuk dan melihat-lihat. Tidak apa-apa, aku tidak akan melihat lagi, aku tidak akan melihat lagi." Ni Heng tersenyum cepat, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Ni Heng pergi, tetua kedua menatap Kuang Biao dan berkata, "Sekarang kamu telah menembus alam fusi. Kamu dapat pergi dan menyelamatkan muka. Jika paman ketigamu berani bergerak, kamu harus kembali dan memberi tauku. Jika kita diganggu oleh garis keturunan mereka, bagaimana kita bisa bertahan hidup di Sekte Yuding di masa depan? Guru, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan muka kali ini." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia membawa beberapa murid dari garis keturunan tetua kedua dan langsung menuruni gunung. Pada saat ini, di kediaman garis keturunan tetua ketiga, Fang Su sedang merawat orang-orang gunung di dekatnya. Saat tetua ketiga tidak ada, Fang Su mengambil alih posisi tetua ketiga dan memberikan pengobatan gratis kepada penduduk gunung di dekatnya. Murid-murid lainnya membuat pil dan memetik tanaman obat di pegunungan terdekat. Lagi pula, sumber daya seperti tanaman obat dapat dengan mudah dialokasikan oleh Sekte Yuding kepada garis keturunan tetua ketiga mereka. Tetapi ketika Fang Su sedang mengobati penduduk desa, Kuang Biao tiba-tiba menyerbu masuk bersama anak buahnya dan mengusir semua penduduk desa yang hendak menjenguk tabib. Ketika Fang Su melihat Kuang Biao, dia segera berdiri dan berkata, "Kuang Biao, apa maksudmu datang ke sini untuk mengusir pasien kami?" "Fang Su, berapa banyak uang yang dimiliki orang-orang Gunung Bau ini? Mengobati mereka hanya akan membuang-buang sumber daya Sekte Yuding kita. Dan bagaimana dengan orang bernama Sentian itu? Panggil dia, aku ingin bertanding dengannya lagi," kata Kuang Biao kepada Fang Su. "Tuan Sen tidak ada di sini, dia sedang keluar," kata Fang Su. "Keluar? Siapa yang kau bohongi? Jika kau tidak memanggilnya keluar, aku akan bersikap kasar padamu." Kuang Biao berkata, dan aura alam fusi meledak dari badannya, langsung mencekik Fang Su dan yang lainnya. Merasakan aura mengerikan yang datang dari Kuang Biao, mata Fang Su penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa Kuang Biao benar-benar telah menembus ke puncak alam transformasi. "Tuan Sen benar-benar tidak ada di sini. Dia pergi bersama tuanku," Fang Su menjelaskan. "Paman ketiga sudah tidak ada di sini lagi." Kuang Biao mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Tunggu sampai Sentian kembali, katakan padanya bahwa aku ingin bertarung dengannya lagi. Dia membuatku kehilangan muka, aku ingin mendapatkannya kembali. Dan kalian, jangan lupakan identitas kalian, mengatakan hal-hal buruk tentangku di belakangku." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan besar langsung menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Melihat rumah-rumah yang reruntuh, Fang Su dan murid-murid lainnya menjadi cemas. Mereka tidak memiliki banyak tempat tinggal sejak awal, dan tinggal di reruntuhan sekte lama ini. Sekarang Kuang Biao bahkan telah meruntuhkan rumah-rumah mereka. "Kuang Biao, kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu." Fang Su meraung dan menyerbu ke arah Kuang Biao. Murid-murid lain dari garis keturunan tetua ketiga juga menyerbu ke arah Kuang Biao. Kuang Biao tersenyum dingin dan melambaikan tangannya dengan ringan. Fang Su dan rekan-rekannya langsung terpental mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Kesenjangan kekuatan terlalu besar dan Fang Su dan rekan-rekannya tidak memiliki cara untuk mendekati mereka. "Kalian sekumpulan sampah, masih mau melawanku? Jangan buang-buang energi. Kembalilah Sentian dan katakan padanya bahwa aku ingin berduel dengannya di arena sekte. Jika Sentian tidak pergi, aku akan datang untuk menghajar kalian sekali sehari." Setelah Kuang Biao meludahi Fang Su dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Sentian masih merawat Liu Ruyan di ruang rahasia di dalam gua. Meskipun Liu Ruyan terbuka di depan Sentian, Sentian sama sekali tidak terganggu. Kulit Liu Ruyan sangat putih dan halus. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti tidak akan bisa menahan diri. Namun, Sentian bukan lagi pemuda berdarah panas seperti dulu. Dia telah melihat banyak wanita. Ji Ruxue, Ge Yuhan, dan lainnya, semuanya adalah wanita cantik yang memukau.
Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki bentuk badan dan kulit yang lebih bagus daripada yang lain. Jadi ketika Sentian melihat Liu Ruyan, terbuka di depannya, dia tidak punya pikiran lain. Kalau dulu Sentian pasti gelisah dan marah jika berhadapan dengan wanita cantik terbuka seperti itu. Asap dari ramuan yang terbakar terus membungkus badan Liu Ruyan dan menembus ke dalam badannya sedikit demi sedikit melalui kulitnya. Tetua ketiga menunggu dengan cemas di luar ruang rahasia. 3 hari telah berlalu, dan selama 3 hari ini, tetua ketiga hampir tidak bobo sedikit pun. Tetua ketiga berharap Sentian dapat membangunkan Liu Ruyan. Meskipun tetua ketiga tahu bahwa seorang pemuda seperti Sentian mungkin akan melakukan sesuatu ketika menghadapi Liu Ruyan yang terbuka, untuk membangunkan Liu Ruyan, tetua ketiga hanya bisa menutup mata. Jika Liu Ruyan benar-benar diselamatkan, bahkan jika Sentian melakukan sesuatu untuk Liu Ruyan, itu dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan Sentian. Tetua ketiga tidak akan pernah menyangka kalau Sentian sama sekali tidak mempunyai pikiran jahat terhadap Liu Ruyan, dan lebih mustahil lagi bagi Sentian untuk melakukan sesuatu yang melanggar Liu Ruyan seperti yang dipikirkannya. Perlahan-lahan, ramuan di Senong Ding terbakar, dan asapnya perlahan menghilang. Namun, saat ini, Liu Ruyan masih memejamkan matanya sedikit, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Melihat ini, Sentian sedikit mengernyit, dan akhirnya dia hanya bisa menggendong Liu Ruyan ke tempat bobo dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Mendengar pergerakan di ruang rahasia, tetua ketiga bergegas masuk dengan penuh harapan. "Tuan Sen, bagaimana kabar Nona tertua?" Tetua ketiga bertanya kepada Sentian. Sentian menggelengkan kepalanya. "Nona Liu masih belum bangun. Sepertinya kita perlu tahu racun apa yang diberikan Hu Yixiao padanya." Tetua ketiga kecewa ketika mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa Sentian telah mencoba yang terbaik, jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Sen, ini mungkin nasib Nona tertua kita. Jangan terlalu pesimis. Tetua ketiga, mari kita kembali dulu, aku akan memikirkan cara. Mungkin setelah kolam obat dibuka, aku akan dapat membangunkan Nona Liu." Sentian menghibur tetua ketiga. Setelah kolam obat dibuka, Sentian tahu bahwa wilayahnya pasti akan meningkat, dan kemudian dia mungkin dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan Liu Ruyan. Baiklah. Tetua ketiga mengangguk, dan setelah melihat Liu Ruyan, dia mengikuti Sentian keluar dari gua. Setelah kedua orang itu keluar, dinding batu itu perlahan tertutup, dan dari luar tidak mungkin mengetahui bahwa ada gua di sini. Dalam perjalanan pulang, tetua ketiga terus menatap Sentian secara diam-diam, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. "Penatua ketiga, apakah ada yang ingin kau katakan? Kalau begitu, katakan saja padaku." Sentian bertanya kepada tetua ketiga. "Tuan Sen, sebenarnya tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu, Anda memperlakukan nona muda itu beberapa hari ini dan dia terbuka. Apakah Anda melakukan itu padanya? Tetapi bahkan jika Anda melakukannya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, Anda masih muda dan penuh energi. Sekarang nona muda itu dalam keadaan koma dan tidak tahu apa-apa. Ketika dia bangun, dia tidak akan tahu kecuali Anda memberitahu saya dan saya memberitahu dia." Tetua ketiga mengikuti Sentian dan berkata. Mendengar ini, Sentian tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, "Tetua ketiga, menurutmu aku?" "Sentian, ini siapa? Aku tidak menyentuh nona mudamu, dan aku tentu tidak akan memanfaatkan siapapun yang sedang dalam kesulitan." Mendengar ini, tetua ketiga menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan mengikuti Sentian untuk meminta maaf. Ketika Sentian kembali bersama tetua ketiga, mereka melihat bahwa seluruh pemukiman berantakan, sebagian besar rumah runtuh, dan Fang Su memimpin orang-orang untuk membersihkannya. Keduanya tercengang. "Tuan Sen, Tuan muda, Anda telah kembali." Fang Su segera pergi untuk menyambut Sentian dan tetua ketiga setelah melihat mereka kembali. Tetua ketiga melihat wajah Fang Su penuh memar, dan jelas bahwa dia telah dipukuli, jadi dia bertanya dengan tegas, "Fang Su, apa yang terjadi? Sebagai murid tertua, saya meminta Anda untuk menjaga rumah, tetapi baru beberapa hari dan sudah menjadi seperti ini." Fang Su menangis sedih ketika mendengar ini. "Guru, Kuang Biaolah yang melakukannya. Dia datang menemui Tuan Sen, mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan mukanya. Ketika dia melihat Tuan Sen dan Anda tidak ada di rumah, dia menghancurkan rumah kami dan memukuli kami."
Kuang Biao sangat kuat, kita sama sekali tidak bisa menghadapinya. Ini semua salahku. Aku tidak mengawasi rumah. Tolong hukum aku, Guru. Fang Su berkata, dan berlutut di depan tetua ketiga. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh badannya sedikit gemetar. Dasar pengganggu Kuang Biao. Dia benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar tidak menganggapku. Tetua ketiga, serius. Jika aku tidak memberinya pelajaran, tidak akan ada tempat bagiku di seluruh sekte Yuding di masa depan. Tetua ketiga sangat marah dan hendak pergi mencari Kuang Biao untuk menyelesaikan masalah ini. Sentian menghentikan tetua ketiga dan berkata, masalah ini disebabkan olehku. Aku akan mengurusnya. Setelah itu, Sentian menatap Fang Su dan bertanya, apakah Kuang Biao mengatakan sesuatu setelah dia pergi? Dia mengatakan bahwa ketika Tuan Sen kembali, pergilah ke gerbang dalam untuk menemuinya. Dia ingin bertanding denganmu di atas ring. Dia juga mengatakan. Apa lagi yang dia katakan? Tanya Sentian. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu tidak berani pergi, dia akan datang dan memukuli kita sekali sehari sampai kamu pergi. Kata Fang Su. Setelah mendengarkan cerita Fang Su, mata Sentian sedikit menyipit, dan kemarahan yang tak terlihat terpancar dari badan Sentian. Kuang Biao ini, hanya untuk membuat dirinya berdiri, benar-benar memperlakukan rekan magangnya dengan sangat brutal. Dia benar-benar terlalu kejam. Merasakan kemarahan dari Sentian, ketiga tetua dan Fang Su di sampingnya merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Kalian bereskan saja di sini, aku akan pergi menemui Kuang Biao. Setelah Sentian mengatakan itu, dia berbalik dan hendak mencari Kuang Biao. Tuan Sen, saya akan pergi bersama Anda. Jika bukan karena instruksi dari kakak senior kedua, Kuang Biao tidak akan pernah berani melakukan ini. Saya ingin bertanya kepada mereka apakah mereka ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan saya. Tetua ketiga ingin menemani Sentian. Namun, Sentian menghentikan tetua ketiga. Tetua ketiga, ini masalah kita bersama. Jika Anda sebagai tetua ikut campur, pasti akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Kuang Biao hanya ingin bersaing denganku di atas ring untuk mendapatkan kembali mukanya, jadi aku akan bersaing dengannya. Alasan mengapa Sentian tidak membiarkan tetua ketiga pergi adalah karena dia takut tetua ketiga akan memperburuk keadaan dan memengaruhi pembukaan kolam obat, yang akan merepotkan. Tujuan Sentian datang ke Sekte Yuding adalah untuk menunggu kolam obat dibuka. Pada saat ini, Ni Heng datang dengan tergesa-gesa. Dia juga bergegas ke sini setelah mendengar bahwa Kuang Biao mencari masalah dengan Sentian dan bahkan menghancurkan rumah garis keturunan tetua ketiga. Sejak Sentian bergabung dengan garis keturunan tetua ketiga, Ni Heng juga sangat dekat dengan garis keturunan tetua ketiga. Tuan Sen, apa yang akan Anda lakukan? Ni Heng bertanya setelah melihat Sentian. Tuan Sen akan mencari Kuang Biao, kata Fang Su. Tuan Sen, Kuang Biao sekarang telah menembus alam fusi, dan dia pasti telah melakukan ini atas perintah paman guru kedua. Saya pikir Anda sebaiknya bersabar saja. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu mungkin akan memengaruhi pembukaan kolam obat. Ni Heng ingin Sentian bersabar. Dia tahu bahwa Sentian datang ke Sekte Yuding hanya untuk kolam obat. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Bahkan jika Kuang Biao berhasil mencapai alam fusion, lalu kenapa? Sentian tersenyum dingin. Dia tidak takut pada seorang kultivator alam fusion yang baru dipromosikan seperti Kuang Biao. Bahkan jika dia berada di tingkat ketiga alam fusion, Sentian tidak takut padanya, jadi bagaimana mungkin dia takut pada Kuang Biao yang baru saja dipromosikan ke alam fusion. Tetua ketiga melihat ekspresi percaya diri Sentian dan sangat terkejut. Anda tahu, Sentian hanyalah seorang kultivator di alam transformasi. Meskipun keterampilan alkimianya sangat kuat, itu tidak berarti bahwa dia sangat kuat. Seorang kultivator di alam transformasi benar-benar mengabaikan orang kuat di alam fusion. Tetua ketiga tidak mengerti siapa Sentian dan bagaimana dia bisa begitu percaya diri. Ni Heng melirik Sentian dan tidak berkata apa-apa lagi. Dialah yang paling tahu kekuatan Sentian di sini. Meskipun Ni Heng tidak tahu seberapa kuat Sentian pada akhirnya, karena Sentian berkata demikian, dia pasti mampu menghadapi Kuang Biao. Tuan Sen, saya akan pergi bersama Anda. Jika terjadi sesuatu, saya bisa mengurus Anda. Ni Heng memutuskan untuk menemani Sentian mencari Kuang Biao.
Tidak ada yang bisa terjadi pada Sentian. Jika sesuatu terjadi pada Sentian, dia akan mati. Fang Su, kau juga harus membawa anak buahmu untuk mengikuti Tuan Shen. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan antara Tuan Shen dan Kuang Biao. Ini adalah pertarungan untuk garis keturunan kita demi mendapatkan kebanggaan di Sekte Yuding. Tetua ketiga berkata kepada Fang Su. Sekarang semua orang tahu bahwa Sentian adalah murid dari tetua ketiga dan berasal dari garis keturunan tetua ketiga, jadi pertempuran antara Sentian dan Kuang Biao adalah pertempuran antara tetua ketiga dan tetua kedua. Jika Sentian menang, maka garis keturunan ketiga tetua mereka akan mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan status mereka di Sekte Yuding akan meningkat. Ya, Fang Su mengangguk. Tak lama kemudian, rombongan itu langsung menuju gerbang dalam Sekte Yuding. Karena Niheng mengikuti mereka, tidak ada yang menghentikan mereka saat mereka melewati gerbang luar. Namun, banyak juga yang hanya mengikuti dari belakang untuk menyaksikan keseruannya dan membicarakannya. Kudengar rumah tetua ketiga dihancurkan oleh Kuang Biao. Sepertinya garis keturunan tetua ketiga akan membalas dendam. Balas dendam, omong kosong. Bukankah kudengar Kuang Biao sudah menembus alam fusi? Di masa depan, gelar murid tertua Sekte Yuding mungkin akan menjadi milik Kuang Biao, dan Niheng harus turun tahta. Kali ini, pasti akan ada konflik antara garis keturunan tetua kedua dan garis keturunan tetua ketiga. Tapi kudengar itu semua karena murid baru bernama Sentian. Akan menarik untuk ditonton. Banyak murid mengikuti, ingin melihat keseruannya. Rombongan itu tiba di kediaman Kuang Biao, dan Niheng berbisik kepada Sentian. Tuan Shen, Kuang Biao pasti telah mencapai terobosan setelah meminum pil Hunyuan. Pil semacam ini adalah pil tingkat tinggi di Sekte Yuding kami. Anak ini mungkin memakannya secara diam-diam. Sekarang selagi kalian mencarinya, aku akan pergi ke gudang untuk memeriksa. Jika anak ini benar-benar memakan pil Hunyuan secara diam-diam, peraturan Sekte Yuding kami dapat menghukumnya, dan kalian tidak perlu melawannya lagi. Setelah Niheng selesai berbicara kepada Sentian, dia diam-diam menuju ke gudang. Fang Su melangkah maju, hendak mengetuk pintu dan memanggil Kuang Biao, tetapi Sentian berkata dengan tegas. Tendang pintunya untukku. Fang Su tertegun, tetapi setelah melihat ke arah Sentian, Fang Su mengangguk dan tiba-tiba menendang pintu di depannya. Dengan tendangan ini, pintu itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Kuang Biao sedang asyik minum anggur di dalam kamar saat ini. Awalnya ia berencana untuk membuka kolam obat sebelum menerobos ke tahap fusi, tetapi ia tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga sebelum kolam obat dibuka. Sekarang dia sudah berhasil menembus alam fusi, jika kolam obat dibuka dan dia berendam di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dengan cara ini, posisi pemimpin Sekte Yuding akan menjadi miliknya di masa depan. Tetapi saat Kuang Biao tengah menanti-nantikan masa depannya, suara keras di luar membangunkannya dan ia pun bergegas melihat keluar. Pada saat ini, dua murid dari garis keturunan tetua kedua telah bergegas ke pintu untuk memeriksa. Tetapi saat mereka baru saja mencapai pintu, dua keturunan tetua kedua ditampar ke tanah oleh Sentian. Jika Kuang Biao bisa menghajar murid-murid garis keturunan tetua ketiga sesuka hatinya, maka Sentian juga tidak akan bersikap sopan. Melihat rekan-rekan seperguruannya dipukuli, semua murid dari garis keturunan tetua kedua berdatangan dari segala arah. Fang Su sedikit takut dengan pemandangan itu. Bagaimanapun, ini adalah sekte dalam, dan tetua kedua memiliki lebih banyak murid daripada mereka. Jumlah mereka hanya belasan. Jika mereka bertarung dalam satu kelompok, mereka tidak akan sebanding dengan pihak lain. Namun, Sentian tidak takut. Dia hanya melirik dingin ke arah murid-murid dari garis keturunan tetua kedua, tetapi mengabaikan mereka dan langsung masuk. Melihat ini, semua murid dari garis keturunan tetua kedua mundur. Tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka semua terkejut oleh aura Sentian. Kuang Biao, keluarlah. Kau datang mencariku, kan? Aku datang. Teriak Sentian dengan marah. Kuang Biao juga bergegas keluar dari ruangan saat ini. Melihat adik laki-lakinya yang dipukuli, dia menatap Sentian dengan mata dingin dan berkata, Sentian, kamu menghancurkan gerbangku dan melukai murid-murid dalam kita. Kamu mencari kematian. Aku pikir kamulah yang mencari kematian. Sentian mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya dalam sekejap. Aku tidak hanya akan menghancurkan gerbangmu, aku juga akan menghancurkan seluruh rumahmu.
Setelah Sentian selesai berbicara, badannya tiba-tiba melompat, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Kau pikir kau bisa menghancurkan rumahku? Kuang Biao mendengus dingin dan melompat berdiri, memegang penggaris hitam pekat di tangannya, yang bertahtakan 8 batu permata hijau zamrud. Bakian Huangqi, Tuan Sen, harap berhati-hati. Fang Su melihat senjata yang dikeluarkan Kuang Biao dan segera mengingatkan Sentian. Kuang Biao merentangkan lengannya sejenak, dan tiba-tiba kabut hitam memenuhi penguasa Bakian Huang. Aura yang menakutkan terus muncul, dan udara di sekitarnya langsung menjadi sedingin es. Kemudian Kuang Biao menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang Bakian Huang meledak dengan bilah pedang hitam yang amat pekat bertabrakan hebat dengan cahaya pedang Sentian. Bang! Dengan suara dentuman keras, Sentian langsung memblokir serangan Kuang Biao. Sentian sendiri mengguncang badannya 2 kali sebelum dia menstabilkan dirinya. Melihat pemandangan ini, Kuang Biao mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Wah, aku sekarang telah menembus alam fusi. Kau berpikir untuk mengandalkan fisikmu yang kuat untuk mengalahkanku, tetapi itu mustahil. Aku tidak akan tertipu lagi." Sentian menatap Kuang Biao dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin. "Bahkan jika kau dipromosikan ke alam fusi, jika aku ingin membunuhmu, itu akan seperti menginjak semut. Tapi aku tidak ingin membunuhmu sekarang, yang kuinginkan adalah menghancurkan rumahmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan bunga pedang. Teknik pedang 9 bayangan. Bersamaan dengan teriakan keras Sentian, beberapa sosok yang persis seperti Sentian perlahan muncul di belakang Sentian. Melihat beberapa Sentian yang identik di depan mereka, banyak orang tercengang. Namun, Kuang Biao mensibir dan berkata, "Itu hanya ilusi kecil. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan ilusi? Itu hanya khayalan belaka." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia langsung terbang keluar, dan penguasa Bakian Huang di tangannya mengayunkan badai dan langsung menyerbu ke arah Sentian. Kuang Biao tahu bahwa hantu yang tercipta oleh sihir itu tidak mempunyai daya serang sama sekali, dan mereka dapat diterbangkan hanya dengan sedikit napas. Menghadapi serangan Kuang Biao, Sentian tidak siap untuk bertarung. Beberapa sosok menghadap Kuang Biao, dan badan asli Sentian sudah berada di atas kepala Kuang Biao. Duar, badai yang diciptakan Kuang Biao langsung menghancurkan klon bayangan Sentian menjadi berkeping-keping, tidak ada satu pun yang tersisa. Ketika Kuang Biao melihat kejadian ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hanya hal sepele, tapi berani mempermalukan diri sendiri. Namun tepat setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan meletus di atas kepalanya. Dan semua orang mendongak dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Kuang Biao pun buru-buru mendongak, dan betapa terkejutnya dia saat mendapati Sentian telah muncul di atas kepalanya tanpa dia sadari. Sentian terlihat memegang pedang pembunuh naga di tangannya, energi pedang itu seperti pelangi, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pedang pembunuh naga. Namun, sinar pedang ini tidak menyerang Kuang Biao, tetapi menuju ke rumah Kuang Biao. Gemuruh. Di bawah tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya, rumah Kuang Biao mulai riyuntuh, pilar yang tak terhitung jumlahnya terputus, dan asap serta debu yang mengepul dari rumah yang riyuntuh itu langsung menenggelamkan semua orang. "Lari!" Seseorang berteriak dan semua orang berlarian keluar. Tidak ada yang mau tertimpa rumah. Pedang Sentian langsung menghancurkan rumah Kuang Biao, tetapi Sentian tampak tidak puas. Sebaliknya, dia berteriak lagi, dan cahaya pedang emas melesat ke langit, disertai dengan raungan naga, dan cahaya pedang emas berubah menjadi naga emas. Naga emas itu meraung dan langsung menghancurkan semua rumah yang terhubung dengan rumah besar Kuang Biao. Di sana juga terdapat para pengikut garis keturunan tetua kedua, jadi Sentian ingin menghancurkan semuanya. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas. Kuang Biao telah menghancurkan begitu banyak rumah dari garis keturunan tetua ketiga, dan tidak mungkin bagi Sentian untuk hanya menghancurkan satu rumah besar Kuang Biao. Semua orang terdiam saat menyaksikan pemandangan di depan mereka, karena menurut kesan mereka, hal seperti itu belum pernah terjadi di sekte dalam sekte Yuding. Ketika Fang Su melihat Sentian sudah gila karena marah dan menghancurkan semua rumah keluarga tetua kedua, dia tahu bahwa masalah ini akan sulit ditangani. Fang Su buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil tetua ketiga.
Tetua ketiga harus maju dalam masalah ini. Sentian menghancurkan begitu banyak rumah di gerbang dalam, bagaimana mungkin tetua kedua membiarkannya? Jika tetua kedua datang untuk berhadapan dengan Sentian, Sentian pasti bukan tandingan tetua kedua, jadi Fang Su mengirim seseorang untuk memanggil tetua ketiga. Hanya dalam beberapa puluh detik saja, bukan hanya rumah besar Kuang Biao yang hancur, bahkan tempat tinggal murid-murid lain dari garis keturunan tetua kedua pun berubah menjadi reruntuhan. Naga emas itu akhirnya juga perlahan menghilang. Kuang Biao melihat kekacauan di depannya dan hampir mati karena marah. Sentian, aku akan membunuhmu, aku akan memotiong-motiongmu menjadi beberapa bagian. Kuang Biao meraung, amarahnya memuncak. Ayo, Sentian sudah menghancurkan rumah lawan, jadi langkah selanjutnya adalah memberi orang ini Kuang Biao pelajaran. Kuang Biao menggertakkan giginya, dan penggaris bakian Huang di tangannya terus membesar, dan akhirnya menjadi lebih dari 10 kaki panjangnya. 8 permata hijau zamrud di atasnya mulai berkilauan. Berhenti, apakah kau akan menghancurkan seluruh gerbang bagian dalam? Tepat saat Kuang Biao hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar teriakan, diikuti oleh sosok yang mendekat dari jauh. Tak lama kemudian, sosok tetua kedua perlahan muncul. Melihat pemandangan yang hancur, tetua kedua memancarkan kemarahan yang tak berujung, dan tingkat kultivasinya di alam fusion tingkat ketiga terungkap sepenuhnya. Tuan, orang ini telah merusak rumah besar kita dan melukai orang-orang kita. Kuang Biao menunjuk ke arah Sentian dan berkata, "Wah." Begitu Kuang Biao selesai berbicara, dia ditampar keras oleh tetua kedua. "Dasar kau tak berguna, tidak bisakah kau menghentikannya? Dan kau benar-benar ingin mengambil tindakan di sini, apakah kau ingin menghancurkan semua bangunan di gerbang dalam?" Tetua kedua memarahi Kuang Biao, yang menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. "Jika dia dan Sentian benar-benar mulai bertarung di sini, saya khawatir semua bangunan di gerbang dalam akan selamat." Setelah menegur Kuang Biao, tetua kedua menatap Sentian dengan dingin dan berkata, "Sebagai murid Sekte Yuding, kamu berani secara terbuka memukuli sesama murid di Sekte dalam dan menghancurkan rumah besar. Kamu tidak menganggap serius peraturan Sekte Yudingku. Hari ini, aku akan menghukummu atas nama adik laki-laki ketigaku dan memberitahumu peraturan Sekte Yuding. Kemarilah, tangkap Sentian dan masukkan dia ke dalam penjara air. Tidak seorang pun diizinkan untuk melepaskannya tanpa perintahku." Mengikuti perintah tetua kedua, para murid dari garis keturunan tetua kedua menyerbu maju, siap menangkap Sentian. Ketika Fang Su melihat ini, dia buru-buru membawa murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga untuk menghalangi Sentian di belakangnya. "Hak apa yang kau miliki untuk menangkap orang? Bahkan jika ada hukuman, seharusnya pemimpin sekte yang menghukum. Bagaimana mungkin giliran garis keturunan tetua keduamu yang menghukum?" Fang Su berkata dengan keras. Apa yang dikatakan Fang Su benar. Semua penghargaan dan hukuman dalam sekte harus diperintahkan oleh ketua sekte. Tetua kedua tidak bertanggung jawab untuk ini. Dia hanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan persediaan dan penilaian personel. Dia tidak punya hak untuk menghukum murid dari garis keturunan lain dari sekte Yuding, jadi Fang Su mengatakan itu. Namun Fang Su tidak tahu bahwa kata-katanya sangat menyakiti hati tetua kedua. Sebagai tetua kedua, dia tidak memiliki kekuatan untuk memberi penghargaan atau menghukum para murid sekte Yuding. Jika Hu Yixiao tidak ada di sana, kekuatannya tidak akan sebesar murid tertua Niheng. "Kau hanya murid biasa, tapi berani bicara seperti itu padaku. Kau pantas mati." Tetua kedua terluka oleh kata-kata Fang Su. Ia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan ringan. Badan Fang Su langsung terpental. Fang Su terjatuh dengan keras ke tanah dengan ekspresi yang sangat mengerikan, jelas dia terluka parah. "Tangkap Sentian itu untukku." Tetua kedua memerintahkan dengan keras setelah menamparkan Fang Su. Pada saat ini, mata Sentian sedikit menyipit, dengan niat membunuh di matanya. Tepat ketika para murid dari garis keturunan tetua kedua bergegas maju, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari badan Sentian. Aura ini bagaikan tornado, yang langsung menyapu para murid dari garis keturunan tetua kedua. Lebih dari selusin murid dari garis keturunan tetua kedua langsung terlempar, dan jatuh terguling-guling ke reruntuhan satu persatu, dengan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Melihat Sentian berani menyerang murid-muridnya di depannya, tetua kedua tiba-tiba menjadi marah. "Anak baik, apakah kamu mencoba memberontak?
Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih sentian. Tiba-tiba, telapak tangan yang sangat besar muncul di kehampaan dan menutupi sentian. Melihat ini, sentian menggenggam erat pedang pembunuh naga di tangan kanannya, dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. Sekarang sentian tidak memiliki masalah dalam menghadapi tetua kedua, tetapi jika tetua kedua dan Kuang Biao bekerja sama, sentian mungkin akan mengalami kesulitan. Bagaimanapun, roh pedang Zhongli belum pulih, dan pedang pembunuh naga hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Sekarang God King Bow juga hilang, satu-satunya kartu truf yang dimilikinya adalah lonceng berpola naga. Namun, sentian tidak berani menggunakan lonceng berpola naga dengan santai. Bagaimanapun, dia telah mengekspos terlalu banyak sekarang, dan banyak orang pasti akan mengincarnya. Tepat ketika sentian sedang memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan, Ni Heng tiba-tiba muncul. Ni Heng memegang token Master Sekte di tangannya, dan dia berkata dengan keras kepada tetua kedua. Paman kedua, apakah kamu akan menghancurkan seluruh sekte dengan suara kerasmu? Mendengar kata-kata Ni Heng, tetua kedua menarik tangannya. Ni Heng, anak ini memukuli murid-murid lainnya dan menghancurkan rumah besar. Aku ingin menangkapnya, apakah ada yang salah dengan itu? Tetua kedua menatap Ni Heng dan bertanya. Paman kedua, karena guru tidak ada di sini, semua hadiah dan hukuman di sekte diputuskan olehku. Aku ingin tahu apakah paman kedua bertindak sendiri dengan maksud mengingini posisi pemimpin sekte. Ni Heng bertanya pada tetua kedua. Tetua kedua tidak menyangka Ni Heng berani berbicara kepadanya seperti ini, tetapi Ni Heng sedang memegang token ketua sekte di tangannya, dan dia tidak dapat membantah apapun di depan begitu banyak murid, jadi dia berkata. Baiklah, kalau begitu kamu yang memberi perintah, dan kamu harus segera memberi perintah untuk menangkap sentian. Paman kedua, bagaimana aku bisa memberi perintah begitu saja sebelum masalahnya jelas? Kata Ni Heng. Ni Heng, kurasa kau sengaja memihak orang ini. Fakta-faktanya ada di depan mata kita, apa kau buta? Kuang Biao menghina Ni Heng. Ni Heng, apa yang perlu kita selidiki? Jika kamu mendukung sentian dan tidak menangkapnya, maka aku akan melakukannya sendiri. Ketika kakak senior kembali, aku akan memberitahunya secara langsung. Saat tetua kedua berbicara, auranya bangkit lagi. Melihat ini, Ni Heng sedikit mengernyit dan buru-buru berkata, Paman kedua, aku baru saja memeriksa gudang dan menemukan bahwa pil Hunyuan hilang. Kurasa pil Hunyuan ini dimakan oleh murid tertuamu. Gudang dijaga oleh orang-orangmu, dan sekarang pil tingkat tinggi yang begitu penting hilang. Apakah ini termasuk penggelapan? Ni Heng ingin mengalihkan topik pembicaraan dan menyalahkan tetua kedua karena meminum pil itu secara diam-diam. Ya, aku sudah minum pil Hunyuan. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Aku akan menjelaskannya kepada gurumu saat dia kembali. Yang ingin kita bicarakan sekarang adalah sentian telah memukuli murid-murid lainnya dan menghancurkan rumah besar itu. Jangan bicarakan hal-hal lain padaku. Berikan perintah untuk menangkapnya sekarang, atau aku akan melakukannya sendiri. Tetua kedua mengakuinya dengan murah hati, yang di luar dugaan Ni Heng. Paman kedua, murid tertuamulah yang pertama kali memukul murid paman ketiga dan menghancurkan rumah mereka. Jika aturan dilanggar dan dia ditangkap, murid tertuamu juga tidak bisa kabur, kan? Tanya Ni Heng. Tidak masalah, tangkap dia dulu. Tetua kedua berkata, lalu menatap Kuang Biao dan berkata, Kuang Biao, apakah kamu tahu kalau kamu salah? Guru, aku tahu, aku bersedia dihukum sesuai aturan sekte. Kuang Biao mengangguk. Bisakah kita menangkap sentian sekarang? Tetua kedua memandang Ni Heng dan bertanya. Pada saat ini, Ni Heng tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menatap sentian tanpa daya. Mereka semua tahu bahwa Kuang Biao di penjara bawah tanah air dan akan segera dibebaskan oleh tetua kedua. Namun, jika sentian di penjara di sana, tidak ada yang akan membebaskannya. Tetua ketiga tidak memiliki kekuatan di sekte dalam, jadi siapa yang akan peduli dengan sentian? Dan sentian sendiri tidak mungkin membiarkan mereka menangkapnya. Jika dia benar-benar tertangkap, Hu Yixiao akan membalas dendam padanya dengan gila-gilaan setelah dia kembali. Kakak kedua, ini hanya perkelahian antar anak kecil. Kenapa kamu begitu marah? Jika orang lain melihat ini, bukankah mereka akan menganggapmu picik? Pada saat ini,
Tetua ketiga juga bergegas setelah menerima pemberitahuan itu. Saya kebetulan melihat tetua kedua hendak menangkap Sentian, jadi saya angkat bicara. Adik junior, muridmu ini terlalu sombong. Dia memukuli orang-orangku dan menghancurkan rumahku. Bukankah seharusnya dia diberi pelajaran? Tetua kedua berkata dengan wajah dingin. Kakak kedua, murid tertuamu pergi ke rumahku terlebih dahulu, memukuli orang-orangku, dan menghancurkan rumahku. Haruskah aku memberinya pelajaran? Kurasa itu adalah tindakan murid tertuamu sendiri. Dia tidak mungkin menugaskannya, kan, kakak kedua. Tetua ketiga menatap tetua kedua dengan tenang dan bertanya. Tetua kedua membuka mulutnya, tetapi sesaat tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, mereka salah karena merekalah yang memulai perkelahian terlebih dahulu. Melihat ini, Kuang Biao di samping berkata, Guru, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, mengapa tidak membiarkan saya mengikuti Sentian ke arena dan bertarung? Siapapun yang kalah akan berlutut dan meminta maaf serta bersujud, dan masalah ini akan selesai. Saya pikir tidak apa-apa. Tetua kedua mengangguk, lalu menatap tetua ketiga dan bertanya, Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Tetua ketiga menatap Sentian. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, Kuang Biao sekarang berada di alam fusi, yang jauh lebih tinggi dari alam Sentian. Sentian tersenyum dingin dan berkata, kita bisa bertarung di atas panggung, tetapi itu harus menjadi pertarungan hidup dan mati. Yang kalah tidak harus bersujud dan meminta maaf. Bukankah lebih baik untuk tetap hidup? Begitu kata-kata Sentian keluar, seluruh penonton terkejut dan semua orang menatap Sentian dengan heran. Bahkan tetua ketiga pun melihatnya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tahukah kamu, ranah Sentian saat ini tidak sebaik Kuang Biao. Dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sentian akan mengambil inisiatif untuk mengajukan tantangan hidup dan mati. Tetua kedua dan Kuang Biao tidak menyangka Sentian akan mengajukan permintaan seperti itu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Melihat Kuang Biao tidak mengatakan apa-apa, Sentian melanjutkan, kenapa, kamu tidak berani? Apakah kamu takut akan mati dengan menyedihkan? Sentian sengaja memprovokasi Kuang Biao. Banyak orang juga mengalihkan pandangan mereka ke Kuang Biao. Bagaimanapun, ranah Sentian jauh lebih rendah daripada Kuang Biao. Jika Kuang Biao tidak berani bersaing, itu akan sangat memalukan. Adik junior, kita semua adalah murid Sekte Yuding. Tidak baik jika ada yang meninggal. Jika kakak seniorku kembali, dia mungkin akan menghukum kita. Kurasa kita harus berhenti di sini dan siapapun yang kalah harus meminta maaf. Tetua kedua berkata kepada tetua ketiga. Bagaimanapun, Sentian, seorang kultivator tingkat 8 di alam transformasi, berani mengambil inisiatif untuk menantang seorang kultivator di alam fusion dalam kontes hidup dan mati. Hal ini membuat tetua kedua dan Kuang Biao bingung tentang apa yang sedang direncanakan Sentian sejenak. Dia takut Sentian mungkin punya rencana cadangan. Jika Sentian benar-benar mengambil inisiatif di arena dan membunuh muridnya, tetua kedua mungkin akan patah hati. Aku ingin bertarung di arena hidup dan mati. Jika kau tidak berani setuju, aku tidak akan memaksamu. Berlututlah dan minta maaf padaku, dan kau bisa menyelamatkan hidupmu. Tanpa menunggu tetua ketiga berbicara, Sentian langsung menolak. Dia bersikeras memiliki arena hidup dan mati. Tetua kedua didorong mundur oleh Sentian, wajahnya membiru karena marah. Namun sekarang mereka dipaksa sampai ke titik ini oleh Sentian, tidak benar untuk setuju, dan tidak benar untuk menolak. Melihat bahwa tetua kedua dan Kuang Biao masih tidak berani menyetujui permintaan Sentian, banyak murid Sekte Yuding yang sudah menuding. Lagi pula, di mata mereka, kekuatan Kuang Biao jauh lebih tinggi daripada Sentian. Namun ketika Sentian mengusulkan pertarungan hidup dan mati, Kuang Biao ragu-ragu. Melihat Kuang Biao masih tidak berani setuju, Sentian melangkah maju 2 langkah, merentangkan kakinya dan berkata, berlututlah dan merangkaklah. Aku tidak akan menyebut-nyebut tentang arena hidup dan mati lagi. Karena kamu tidak punya keberanian, maka selesaikanlah dengan cara yang paling pengecut. Melihat wajah Sentian yang penuh dengan seringai, kemarahan Kuang Biao benar-benar memuncak. Baiklah, aku berjanji padamu, dalam pertarungan hidup dan mati, yang kalah akan mempertaruhkan nyawanya di atas panggung. Aku tidak percaya bahwa kau, seorang sampah di alam transformasi tingkat 8, dapat mengalahkanku. Kata Kuang Biao sambil menyipitkan matanya.
Kalau begitu, ayo kita naik ke panggung dan jangan buang-buang waktu. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 menit, aku akan mengaku kalah. Kata Sentian dengan bangga. Mendengar perkataan Sentian, semua orang kembali berseru dengan heran. Jika Sentian berani menantang Kuang Biao dalam pertarungan hidup dan mati, itu sudah cukup arogan. Sekarang dia bahkan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Kuang Biao dalam 10 menit. Ini benar-benar terlalu arogan. Tidak seorang pun percaya bahwa Sentian dapat mengalahkan Kuang Biao dalam waktu 10 menit. Tidak diketahui apakah Sentian dapat mengalahkan Kuang Biao. Sekarang dia bahkan berani mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 10 menit. Hahaha, nak, kamu sombong sekali. Ayo bertarung. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 10 menit. Kuang Biao sangat senang melihat Sentian benar-benar membanggakan diri. Bahkan jika Sentian punya cara lain, mustahil baginya untuk mengalahkan dirinya sendiri dalam waktu 10 menit. Pada saat ini, bahkan tetua kedua pun menjadi rileks, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Wah, ini yang kau katakan, aku akan menganggap kata-katamu sebagai aturan. Jika kau tidak dapat mengalahkan Kuang Biao dalam 10 menit, maka kau dapat bunuh diri." Tuan Sen, kau, Fang Su dan Ni Heng semuanya menatap Sentian dengan cemas. Meskipun Ni Heng tahu kekuatan sejati Sentian, agak tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Kuang Biao dalam 10 menit. Sentian melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu 10 menit untuk menangani sampah semacam ini." Semua orang mulai bergerak menuju arena, dan segera berita tentang pertarungan hidup dan mati Sentian dan Ni Heng menyebar ke seluruh sekte Yuding, dan para murid luar itu juga datang untuk menonton. Karena arena tersebut dibangun di persimpangan gerbang dalam dan luar, tujuan dibangunnya arena tersebut adalah agar para pengikut gerbang luar dapat belajar lebih banyak dari kompetisi tersebut. Sesampainya di arena, tetua ketiga dan tetua kedua sama-sama duduk di panggung tinggi di salah satu sisi arena agar mereka bisa melihat situasi di arena dengan lebih jelas. Baik tetua ketiga maupun tetua kedua tidak mengatakan apapun, tetapi masing-masing mempunyai rencana kecilnya sendiri dalam pikirannya. Tetua ketiga sudah memikirkannya matang-matang. Jika Sentian benar-benar kalah, dia tidak boleh membiarkan Sentian mati tragis di tangan Kuang Biao. Dia harus menyelamatkan Sentian. Bagaimanapun, Liu Ruyan belum bangun, dan Sentian harus merawatnya nanti. Bahkan jika Liu Ruyan tidak ada di sana, tetua ketiga tidak akan hanya berdiri dan melihatnya mati. Hidupnya dapat dikatakan telah diselamatkan oleh Sentian. Tetua kedua juga berpikir dalam hatinya saat ini, jika Kuang Biao secara tidak sengaja kalah, dia tidak akan membiarkan Sentian benar-benar membunuh Kuang Biao. "Tuan, apakah menurutmu Tuan Sen dapat menandingi Kuang Biao?" "Aku selalu merasa itu terlalu misterius." Fang Su bertanya dengan cemas. "Aku juga tidak tahu." Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Sentian. "Saya rasa itu mungkin." Pada saat ini, Ni Heng berbicara. Di sini, dialah satu-satunya yang telah melihat kekuatan Sentian dengan matanya sendiri. Melihat penampilan percaya diri Sentian saat ini, Ni Heng merasa Sentian harus benar-benar percaya diri. Melihat Ni Heng benar-benar percaya bahwa Sentian bisa menang, tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ni Heng dan berkata dengan sinis, "Ni Heng, kapan kamu menjadi gugup di depan paman ketigamu?" Ni Heng tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, tetua kedua adalah pamannya, dan bahkan jika apa yang dia katakan tidak menyenangkan, dia tidak berani membantah. Pada saat ini, Sentian dan Kuang Biao berdiri berhadapan di atas panggung. Arena itu dikelilingi oleh para pengikut sekte Yuding. Semua orang sangat bersemangat, terutama para pengikut sekte luar. Mereka sudah lama tidak melihat pertarungan tingkat tinggi seperti itu. Kudengar bahwa kakak senior Kuang Biao telah menembus alam transformasi dan mencapai alam fusion. Siapa orang ini yang bersaing dengannya? Dia tampak asing. Ini adalah murid baru yang direkrut oleh tetua ketiga. Sepertinya dia belum pernah dikalahkan. Dia baru saja datang ke sekte Yuding, tetapi dia berani bersaing dengan kakak senior Kuang Biao. Orang ini juga tidak lemah. Dia memukuli murid-murid dari garis keturunan tetua kedua dan menghancurkan rumahnya. Dia sangat sombong. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang mengira Sentian dapat mengalahkan Kuang Biao. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Kesenjangan di alam besar tidak dapat ditutupi oleh keterampilan dan senjata.
Kau benar-benar pemberani. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau, seorang kultivator alam transformasi tingkat 8, memiliki keberanian untuk bersaing denganku di alam fusion dalam kontes hidup dan mati. Kuang Biao berkata dengan dingin kepada Sentian. Apa yang harus kuandalkan? Kau akan tahu sebentar lagi. Berhenti bicara omong kosong dan bertindaklah. Sentian mensibir. Aku akan mengambil langkah pertama. Jika aku mengambil langkah pertama di depan begitu banyak orang, bukankah itu berarti aku menindasmu? Aku membiarkanmu mengambil langkah pertama. Kuang Biao mungkin akan diolok-olok jika dia mengambil langkah pertama saat ini. Jika aku bergerak, kau tidak akan punya kesempatan. Aku memberimu kesempatan. Wajah Sentian penuh dengan ketenangan, dan kau sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kuang Biao tidak berbicara, tetapi mengeluarkan penggaris bakian huang miliknya, yang dipenuhi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. 10 menit, kau hanya punya waktu 10 menit. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku dalam 10 menit. Ucap Kuang Biao. Penggaris bakian huang di tangannya terus bergetar, bayangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit, langsung menuju ke arah Sentian. Begitu Sentian mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, sinar pedang melesat ke langit, dan kedua aura itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar di arena. Kuang Biao terus mengayunkan pedang bakian huang di tangannya, dan seluruh arena diselimuti kabut hitam. Banyak orang tidak dapat lagi melihat pemandangan di arena. Hanya di panggung tinggi di satu sisi arena. Tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya dapat melihat pertarungan antara Sentian dan Kuang Biao. Badan Sentian bergerak menembus kabut hitam tanpa mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya sekalipun. Dia hanya mengandalkan gerakan badannya untuk menghindari serangan Kuang Biao. Hanya dalam sekejap mata, Kuang Biao telah menyerang ratusan kali, namun sayangnya dia gagal mengenai Sentian sekalipun. Sebaliknya, Kuang Biao sendiri sangat lelah hingga kehabisan napas. Kuang Biao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Sentian tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga sangat fleksibel. Jika kau mengaku kalah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Merangkaklah di bawah selangkanganku. Tapi saat aku tidak lagi bersemangat untuk bermain, mustahil bagimu untuk bertahan hidup. Sentian menatap Kuang Biao dan mensibir. Nak, jangan sombong begitu. Kuang Biao sangat marah dan menyerang Sentian lagi dengan penggaris bakian huang di tangannya. Namun, Sentian menghindari serangan Kuang Biao dengan mudah. Tuan Sen memang hebat. Kuang Biao bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Tuan Sen. Fang Su berkata dengan kaget saat melihat pemandangan di atas ring. Yah, tampaknya kita benar-benar meremehkannya. Tetua ketiga juga mengangguk. Dia hanya mengandalkan gerakan badannya yang lincah. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Kuang Biao dalam 10 menit. Jika dia terus bersembunyi seperti ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Kuang Biao dalam 1 jam, apalagi 10 menit. Ketika 10 menit telah berlalu, aku akan meminta adik ketiga untuk berdiri dan mengumumkan hasilnya. Tetua kedua mendengus dingin di samping. Setelah mendengar perkataan tetua kedua, Fang Su dan tetua ketiga sama-sama terdiam, karena tetua kedua benar. Sentian sangat lincah, tetapi bersembunyi seperti ini akan sangat merugikannya. Lagi pula, Sentian membanggakan bahwa ia dapat mengakhiri pertempuran dalam 10 menit. Jika kita terus seperti ini, waktu 10 menit akan segera habis. Sepertinya kau sudah melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Sentian mengatakan ini, dia akhirnya berhenti menghindar dan langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Dua orang di atas panggung terus bertabrakan dan bertarung satu sama lain, dan seluruh kehampaan berguncang. Kuang Biao mengerutkan kening, dan sebuah permata pada penggaris bakian huang di tangannya tiba-tiba menyala, lalu seekor ular piton hitam perlahan bangkit dari penggaris bakian huang. Ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya, dan menyerbu ke arah Sentian. Tetua ketiga, Fang Su dan lainnya yang melihat pemandangan ini semuanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, penguasa bakian huang milik Kuang Biao dapat dianggap sebagai senjata ajaib. Di dalam 8 permata zamrud di atasnya, ada 8 monster yang sangat ganas yang disegel. Setiap kali permata menyala, monster ganas akan muncul.
Ketika 8 permata menyala pada saat yang sama, tidak ada yang tahu monster seperti apa yang akan muncul. Karena tidak ada seorang pun yang berani menyalakan 8 permata pada saat yang sama, ketika mereka berada di rumah Kuang Biao. Kuang Biao marah dengan perilaku Sentian yang menghancurkan rumah itu, dan dia menyalakan 8 permata dalam sekejap. Untungnya, tetua kedua muncul dan menamparkan wajah Kuang Biao, mencegah hal ini terjadi. Kalau tidak, jika monster itu muncul, seluruh markas Sekte Yuding akan hancur. Hahaha, hanya dengan penguasa Bakian Huang ini. Sentian bahkan tidak bisa menghadapinya dalam 10 menit, dan dia masih ingin mengalahkan Kuang Biao dalam 10 menit. Itu hanya angan-angan belaka. Tetua kedua berkata sambil tertawa lebar. Ketiga tetua dan yang lainnya menjadi sangat gugup dan menatap arena dengan saksama, ingin melihat bagaimana Sentian akan merespons. Ketika Sentian melihat seekor ular piton muncul dari penguasa Bakian Huang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Anda harus tahu bahwa dia adalah badan asli naga emas, dan ada jejak kristal naga dan burung phoenix api di badannya. Sentian sama sekali tidak takut pada monster-monster ini. Aura dalam badan Sentian tiba-tiba meledak, dan di belakang Sentian, seekor naga emas perlahan berputar. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Ular piton yang terbang ke arah Sentian tertegun sejenak setelah tiba-tiba melihat naga emas muncul, dan kemudian matanya dipenuhi rasa takut. Kemudian dia berbalik dan berlari kembali. Dalam sekejap mata, ular piton itu menghilang, dan permata yang menyala pada penguasa Bakian Huang juga langsung padam. Kuang Biao tercengang. Perubahan mendadak ini membuatnya berdiri di sana dengan linglung. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ular piton yang menyerangnya malah lari kembali. Pada saat ini, bahkan ketiga tetua di tribun pun terkejut. Seekor naga emas muncul di belakang Tuan Shen. Mungkinkah itu naga sungguhan? Fang Su berkata dengan kaget. Tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Sentian dengan kaget. Kuang Biao, apa yang kau lakukan? Itu hanya ilusi seekor naga emas. Apa kau takut padanya? Tetua kedua melihat Kuang Biao berdiri di sana dengan linglung, tak bergerak dan berteriak dengan cemas. Anda harus tahu aturan kompetisi. Orang di luar ring tidak boleh mengingatkan orang di dalam ring, apalagi membantu. Tetapi penatua kedua jelas-jelas melanggar aturan. Setelah mendengar teriakan tetua kedua, Kuang Biao akhirnya tersadar dari keterkejutan yang baru saja dialaminya. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat kilatan cahaya putih. Wah! Kuang Biao hanya merasakan sensasi terbakar di wajahnya, dan kemudian separuh wajahnya mulai membengkak. Ternyata tadi Sentian telah menamparkan wajah Kuang Biao dengan keras dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Kalau saja Sentian tidak memukul pipi Kuang Biao dengan pedangnya, tetapi malah menusiuknya di tenggorokan dengan satu pedang. Kuang Biao pasti sudah tercabik-cabik sekarang. Ini membuktikan bahwa Sentian telah menunjukkan belas kasihan. Jika Kuang Biao berhenti dan mengakui kekalahan saat ini, Sentian tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, Kuang Biao ditampar keras oleh Sentian dengan pedang, dan wajahnya bengkak. Bagaimana mungkin dia berhenti dan mengaku kalah? Aku benar-benar kehilangan muka di hadapan banyak orang. Bahkan tetua kedua kehilangan muka dan berteriak dengan marah. Kuang Biao, ada apa denganmu? Kau hanya sampah. Kuang Biao menjadi semakin marah setelah dimarahi oleh gurunya, dan 3 batu permata hijau zamrud muncul di penguasa Bakian Huang di tangannya. Tak lama kemudian, gelombang kabut hitam naik, dan di bawah pengaruh kabut hitam ini, 3 monster dengan bentuk berbeda muncul di panggung. Ketiga monster itu meraung, memamerkan taring dan cakar mereka, dan badan mereka dipenuhi darah. Tampaknya monster-monster ini telah lama ditekan di dalam Bakian Huang Qi dan belum dilepaskan untuk waktu yang lama. Ketika 3 monster dilepaskan dan melihat Sentian, mata mereka memancarkan cahaya hijau samar. Sentian, aku akan mencabik-cabikmu sampai hancur. Gigit dia sampai mati, gigit dia sampai mati. Kuang Biao menggertakkan giginya dan meraung. Kuang Biao memerintahkan 3 monster dan menyerbu ke arah Sentian dengan ganas. Menghadapi 3 monster ganas itu, Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan seluruh badannya memancarkan cahaya keemasan samar. Aura kekuatan naga dan burung phoenix menyebar dalam cahaya ini. Seluruh arena diselimuti aura ini,
dan ketiga monster yang awalnya sangat ganas dan memperlihatkan taring serta cakar mereka, setelah diselimuti oleh aura ini, berdiri diam di tempat untuk sesaat, dan kemudian mata mereka dipenuhi ketakutan. "Turun!" Sentian berteriak pada ketiga monster itu. Ketika ketiga monster itu mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga gemetar dan langsung berbaring di tanah. "Tahukah kamu?" Sentian memancarkan aura binatang buas, bagaimana mungkin monster-monster ini tidak takut? Melihat Sentian dapat dengan mudah memerintah tiga monster, Kuang Biao tercengang lagi. Mulutnya terbuka lebar, cukup besar untuk memasukkan sebutir telur. Orang-orang di sekitar pun terbelalak dan menatap mereka dengan tak percaya. Monster yang tadinya sangat ganas, tiba-tiba menjadi sangat jinak dan menuruti kata-kata Sentian. Sungguh luar biasa. Bahkan penatua kedua dan ketiga di peron pun bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian harus tahu bahwa monster yang dipenjara di penguasa Bakian Huang semuanya kuat dan sangat ganas. Hanya monster jenis ini yang memenuhi syarat untuk dipenjara di penguasa Bakian Huang. Alasan mengapa penguasa Bakian Huang dapat disebut sebagai senjata ajaib adalah karena monster yang dipenjara di dalamnya. Tetapi sekarang, monster-monster yang amat ganas itu semuanya berubah saat menghadapi Sentian, yang membuat semua orang bingung. "Ayo, gigit si idiot itu." Sentian terus berbicara kepada ketiga monster itu. Ketiga monster itu mengangguk, lalu berbalik, menunjukkan ekspresi ganas lagi, dan menerkam ke arah Kuang Biao. Kuang Biao masih berdiri di sana dengan bodoh dan linglung, sampai monster itu datang kepadanya dan bau darah yang tidak sedap dari mulut monster itu mengenai wajahnya, barulah Kuang Biao bereaksi. "Kumpulkan." Kuang Biao melambaikan penggaris Bakian Huang dengan tergesa-gesa, dan dengan kilatan permata, ketiga monster itu diambil kembali. Dahi Kuang Biao dipenuhi keringat dingin saat ini, dan dia hampir mati di mulut monster itu. Namun, saat dia menyeka keringat di dahinya, sebuah kilatan cahaya melintas. Wah! Kuang Biao kembali terkena pedang Sentian di wajahnya. Saat ini, seluruh wajah Kuang Biao telah berubah menjadi kepala babai. "Ah!" Kuang Biao meraung, mengayunkan pedang Bakian Huang untuk menyerang. Pah, pah, pah. Namun sebelum Kuang Biao sempat bergerak, pedang panjang di tangan Sentian menyerang lagi, langsung mengenai wajah Kuang Biao dengan suara tamparan keras. Semua orang yang hadir tercengang. Awalnya, semua orang mengira ini akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan. Lagi pula, ranah Sentian jauh lebih rendah daripada Kuang Biao, dan Kuang Biao juga memegang penguasa Bakian Huang di tangannya. Namun, tidak seorang pun menyangka hasilnya akan seperti ini. Sentian benar-benar menghancurkannya di atas panggung. Tak lama kemudian, wajah Kuang Biao pun berlumuran darah dan rusiak. Ketika tetua kedua melihat kejadian ini, wajahnya menjadi sangat pucat, seolah-olah dia habis memakan kotoran. "Tuan, saya tidak menyangka Tuan Shen begitu kuat. Awalnya saya khawatir." Fang Su berkata dengan gembira saat melihat Sentian menghancurkan Kuang Biao. "Aku tidak menyangka kalau kekuatan Tuan Shen akan begitu kuat." Tetua ketiga juga sangat terkejut. Hanya Niheng yang tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia pernah bertarung dengan Sentian sebelumnya dan hampir dipukuli sampai mati. "Apakah kamu mengaku kalah? Jika kamu berlutut dan mengaku kalah sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu," kata Sentian kepada Kuang Biao. "Aku tidak akan pernah mengaku kalah." Kuang Biao benar-benar marah pada Sentian saat ini. Aura yang mendominasi terpancar dari badan Kuang Biao, dan sinar cahaya tampak jatuh dari langit dan mendarat di Kuang Biao. "Aku ingin kau mati, aku tidak ingin kau menjadi manusia lagi." Kuang Biao meraung, menatap Sentian dengan niat membunuh yang tak berujung di matanya. 8 batu permata hijau zamrud pada penggaris Bakian Huang di tangan Kuang Biao menyala di bawah cahaya. Semua orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Lagi pula, mereka semua tahu apa artinya ketika ke-8 permata ini menyala pada saat yang sama. "Kuang Biao, jangan main-main lagi. Cepat turunkan pedang Bakian Huang." Ketika tetua kedua melihat Kuang Biao hendak memanggil monster terkuat, dia tiba-tiba panik. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat monster pamungkas ini, juga tidak ada seorang pun yang pernah melihat kekuatannya. Jika monster ini lepas kendali, seluruh sekte Yuding mereka akan musnah. Namun saat ini, Kuang Biao tidak mau mendengarkan. Ia sudah dibutakan oleh amarah dan ia harus membunuh Sentian.
Rambut Kuang Biao terlihat melambai terus-menerus, dan pusaran hitam besar muncul di atas cincin itu. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh pusaran itu. Seluruh dunia seakan terkoyak. Dengan suara gemuruh, sesosok perlahan muncul dari pusaran hitam. Saya melihat seekor monster yang tingginya beberapa meter dengan tanduk emas di kepalanya, yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda, perlahan mendarat di panggung. Kemunculan monster ini langsung menyebabkan udara di sekitarnya menjadi mandek dan mengembun. Seketika monster itu meraung lagi, dan bersamaan dengan raungan itu, riak-riak muncul di udara. Kemanapun riak-riak itu lewat, semua orang memegang erat-erat jantung mereka, seolah-olah badan mereka telah mengalami pukulan hebat. Hahaha, ini adalah monster terkuat di dalam penguasa Baqian Huang. Dia sangat kuat. Kuang Biao menatap monster tak dikenal di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Yang lain menyaksikannya dengan gembira dan gugup, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster seperti ini. Di tribun, tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya memandang monster di atas panggung dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun kedua orang itu saling bertentangan, tidak satu pun dari mereka ingin sekte Yuding dihancurkan, dan aura monster yang muncul di hadapan mereka terlalu kuat. Jika monster ini lepas kendali, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menahannya. Tetua kedua memandang Kuang Biao yang tampaknya sudah gila dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat ini, Sentian, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menatap monster di depannya dengan alisnya sedikit berkerut. Aura yang dipancarkan monster ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada aura beberapa tetua sekte Yuding. Melihat ekspresi wajah Sentian, Kuang Biao tersenyum. Dia tahu bahwa Sentian takut. Sentian, kau benar-benar tidak boleh meninggalkan arena ini hari ini. Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah pelat bintang formasi muncul di tangannya. Kuang Biao menghancurkan pelat bintang formasi itu tanpa ragu-ragu. Duar, benang kabut hitam menyebar dari cakram bintang formasi yang hancur dan langsung menyelimuti arena. Segera setelah itu, sinar cahaya menyambar ke sekeliling arena, melingkupi seluruh arena. Melihat ini, tetua ketiga tiba-tiba berdiri dari panggung, mengerutkan kening dan berkata, "Formasi pembunuhan." Tetua ketiga awalnya ingin menyelamatkan Sentian ketika dia dalam bahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kuang Biao benar-benar memiliki metode seperti itu dan membuat formasi pembunuhan di sekitar arena. Sekarang akan sulit bagi tetua ketiga untuk menyelamatkan Sentian. Semua orang di sekitar juga terkejut. Tahukah kamu, pelat bintang formasi seperti itu tidak ternilai harganya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kuang Biao akan bersedia menggunakannya. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitar arena. Siapapun yang mendekat akan langsung diserang. Hanya sedikit orang yang bisa menerobos formasi pembunuhan ini dengan paksa. Tuan Sen mungkin dalam bahaya sekarang. Saya tidak menyangka Kuang Biao benar-benar memiliki pelat bintang formasi di tangannya. Saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkannya. Fang Su berkata dengan cemas. Tetua ketiga mengalihkan pandangannya ke tetua kedua. Satu-satunya orang yang dapat menemukan peta bintang formasi semacam ini adalah tetua kedua. Bagaimanapun, tetua kedua bertanggung jawab atas distribusi berbagai sumber daya sekte Yuding. Dia dapat menggunakan posisinya untuk menukar sumber daya sekte Yuding dengan pelat bintang formasi. Adik junior, jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa maksud dari pelat bintang formasi ini. Kuang Biao telah dikirim keluar selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang dia lakukan di luar? Tetua kedua melihat apa yang dimaksud tetua ketiga dan buru-buru menjelaskan. Ada formasi pembunuh di luar dan monster pamungkas di dalam. Aku khawatir Tuan Sen akan mendapat masalah kali ini. Ni Heng, yang diam saja, mengerutkan kening. Sentian masih memegang jiwanya di tangannya. Jika Sentian mati, dia juga akan tamat, jadi dia tidak bisa membiarkan Sentian mati. Namun dalam situasi ini, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Sentian. Dengan kekuatannya yang terbatas, dia mungkin akan dicekik jika mendekati formasi pembunuh. Dengan adanya susunan pembunuh di sini, jangan berpikir ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan menerima hukuman mati hari ini. Badan Kuang Biao perlahan mulai melemah, dan dia berkata dengan senyum muram di wajahnya.
Dengan barisan pembunuh di luar dan monster terhebat di dalam, dia tidak percaya kalau Sentian masih hidup. Sentian melirik formasi pembunuh di sekelilingnya. Formasi ini benar-benar rentan terhadapnya. Yang paling dikhawatirkan Sentian sekarang adalah monster di depannya. Di arena kecil ini, jika Sentian bertarung dengan monster ini, dia tidak akan bisa menang. Sentian harus mengandalkan gerakannya yang fleksibel. Jika pada akhirnya dia benar-benar bukan tandingan monster itu, Sentian bisa pergi begitu saja. Dia tidak akan benar-benar mati di sini. Apakah formasi pembunuh kecil ini layak dipamerkan seperti ini? Sentian mendengus dingin, jari-jarinya terus menjepit, lalu beberapa cahaya putih keluar dari ujung jarinya. Beberapa lampu putih mengenai pusat formasi. Bang bang bang. Disertai beberapa suara pelan, formasi pembunuh di sekitarnya mulai bergetar hebat. Sentian melambaikan tangannya dengan ringan, angin sepoi-sepoi bertiup, dan formasi itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kuang Biao tadi tampak sombong, tapi sekarang pupil matanya mengecil dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bukan saja dia tidak percaya, bahkan penatua kedua dan ketiga di tribun juga terkejut. Sentian mengejutkan mereka lagi dan lagi. Sebenarnya, formasi Zuxian bukanlah formasi yang sangat maju. Hanya saja semua orang di Sekte Yuding adalah apoteker dan tidak tahu apa-apa tentang formasi. Menurut mereka, menghancurkan formasi hanya membutuhkan kekuatan kasar. Jika seseorang benar-benar ahli sihir, ia perlu menemukan pusat formasi untuk menghancurkannya, yang akan jauh lebih mudah. Jadi ketika mereka melihat Sentian dengan mudah menghancurkan formasi pembunuhan, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Sentian tidak hanya kuat dan terampil dalam pengobatan, tetapi juga ahli sihir dan memiliki bakat serba bisa. Tuan, ini, apakah ada yang tidak diketahui Tuan Sen? Fang Su membelalakan matanya dan sekali lagi terkesan oleh Sentian. Tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Sentian. Pada saat ini, Kuang Biao di atas ring tidak memiliki trik lagi. Satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah monster terhebat di depannya. Bunuh dia sekarang juga. Kuang Biao meraung dan memerintahkan monster itu untuk menyerang Sentian. Monster itu mengeluarkan raungan marah, dan tanduk emas di kepalanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan melesat ke arah Sentian seperti meteor. Melihat ini, Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di depannya. Sebuah penghalang langsung muncul, dan badan emasnya yang tak terhancurkan juga meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Sentian meningkatkan seluruh kekuatannya hingga ekstrim, dan kekuatan ketiga suku juga dikerahkan oleh Sentian dengan seluruh kekuatannya. Duar, cahaya keemasan itu menghantam Sentian dengan keras, memancarkan cahaya yang lebih terang dari matahari. Semua orang harus menutup mata, melepaskan semua energi mereka, dan melawan akibat serangan itu. Perlahan-lahan, cahaya itu menghilang dan seluruh arena telah runtuh. Kuang Biao melayang di udara, melangkah pelan ke arah monster yang menyerupai kuda itu. Namun di depannya, tidak ada jejak Sentian. Hahaha, hahaha. Kau terlalu muda untuk bertarung denganku. Kuang Biao tertawa terbahak-bahak. Serangan tadi seharusnya bisa membuat Sentian hancur berkeping-keping. Yang lain menatap kosong. Saat ini, hanya ada Kuang Biao di atas ring. Sosok Sentian telah lama menghilang. Oh tidak, aku khawatir terjadi sesuatu pada Tuan Sen. Fang Su mengerutkan kening, sangat khawatir. Tetua ketiga juga memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Dia masih mengandalkan Sentian untuk menyembuhkan Liu Ruyan. Jika Sentian meninggal, Liu Ruyan mungkin tidak akan pernah bangun. Terlebih lagi, Sentian adalah penyelamatnya, tetapi dia dipukuli sampai mati di depannya. Tetua ketiga merasa sangat bersalah. Namun dalam situasi sekarang, bahkan jika dia mengambil tindakan, dia tidak akan bisa mendekat dan akan ditekan oleh aura itu. Adik junior, semuanya sudah berakhir. Jangan berharap lebih. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan penguasa Baqian Huang bisa begitu besar. Monster terkuat yang dipanggil dapat menghancurkan kita dengan mudah. Tetua kedua berkata dengan wajah bangga. Tetua ketiga tidak bergerak. Dia tidak percaya bahwa Sentian akan mati dengan mudah. Namun, sekarang bahkan sosok Sentian tidak terlihat. Jika tidak menjadi abu, apalagi yang bisa terjadi? Tuan Sen belum meninggal. Ni Heng berbicara perlahan saat ini. Dia tahu bahwa Sentian tidak mati, karena jiwanya ada di tangan Sentian.
Jika Sentian sudah mati, dia seharusnya sudah menjadi mayat sekarang, tetapi sekarang dia baik-baik saja, yang membuktikan bahwa Sentian tidak mati. Tidak mati. Lalu di mana dia? Tanya tetua ketiga dengan tergesa-gesa. Namun, pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Lihat, apa itu? Semua orang melihat dengan tergesa-gesa, dan melihat sebuah meteor emas datang ke arah mereka dengan cepat dari cakrawala, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi ketika cahaya keemasan itu semakin dekat, semua orang menyadari bahwa itu adalah seseorang. Tuan Shen, itu Tuan Shen. Fang Su berteriak kegirangan. Saya melihat Sentian, mengenakan baju besi emas, melayang di udara, tetapi wajahnya tampak agak jelek dan ada darah di sudut mulutnya. Jelas sekali dia terluka. Tetapi setelah pukulan yang mengerikan itu, Sentian masih hidup, yang mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Banyak orang yang membuka mulut karena terkejut. Tahukah Anda, bahkan tetua ketiga dan tetua kedua mungkin tidak dapat menahan serangan tadi, tetapi Sentian, seorang kultivator di alam transformasi, berhasil. Kuang Biao menatap Sentian di depannya, dan kebanggaan aslinya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh wajah penuh keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa Sentian tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga tampaknya tidak terluka parah. Kau tidak berubah menjadi abu? Kuang Biao bertanya dengan kaget. Monster kecil ingin mengubahku menjadi abu. Itu lelucon. Sentian mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan penghinaan yang besar. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Kau sudah terluka sekarang. Aku tidak percaya kau bisa menahan pukulan lain. Kata Kuang Biao, dan hendak membiarkan monster pamungkas itu menyerang Sentian lagi. Dia yakin bahwa dia tidak dapat menahan serangan ini. Sentian menyingkirkan pedang pembunuh naga dan bahkan badan emas yang tidak dapat dihancurkan. Menghadapi serangan monster pamungkas, Sentian tahu bahwa benda-benda ini tidak dapat dilawan sama sekali. Pada saat ini, Sentian perlahan menutup matanya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip terus-menerus. Bunuh dia untukku. Kuang Biao memerintahkan monster itu dan bergegas menuju Sentian dalam sekejap. Ketika tetua ketiga melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia juga tahu bahwa Sentian terluka dan pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini, jadi dia tiba-tiba berdiri dan bergegas ke panggung untuk menyelamatkan Sentian. Tetua kedua tampaknya telah waspada terhadap sesuatu untuk waktu yang lama. Tepat ketika tetua ketiga bergerak, tetua kedua tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan tetua ketiga. Adik junior, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menonton pertunjukan? Tetua kedua bertanya kepada tetua ketiga. Pemenangnya sudah ditentukan. Kurasa tidak perlu membunuh semua orang, kan? Kuharap kau bisa berhenti. Kata tetua ketiga. Berhenti. Tetua kedua mengangkat bibirnya. Bagaimana aku bisa berhenti? Kaulah yang mengusulkan kontes hidup dan mati. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kakak senior, kita dari sekte yang sama, apakah kita perlu bertarung hidup dan mati? Aku harap. Berhenti bicara omong kosong, duduklah dengan tenang. Jika kau berani bergerak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua berkata dengan wajah dingin tanpa menunggu tetua ketiga selesai berbicara. Tetua ketiga menatap langit di atas arena. Sentian tidak bergerak, dan bahkan tidak membela diri. Dia tahu bahwa Sentian telah sepenuhnya menyerah, jadi dia berkata dengan cemas. Saudaraku, kalau begitu, maka aku tidak akan bersikap sopan. Untuk menyelamatkan Sentian, tetua ketiga tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tetua ketiga menamparkan tetua kedua dengan telapak tangannya, dengan harapan bisa memaksa tetua kedua mundur. Tetapi tetua kedua tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan juga menamparkan dengan telapak tangan. Berani sekali kau menyerang adikku hanya demi seorang anak muda. Saat kakak tertuaku kembali, aku akan melaporkan kebenarannya dan menghukummu. Telapak tangan tetua kedua dan tetua ketiga beradu dengan keras. Badan tetua ketiga langsung terlempar ke belakang. Jelaslah bahwa kekuatannya lebih rendah daripada tetua kedua. Bagaimanapun, tetua kedua bertanggung jawab atas persediaan sekte Yuding. Seperti kata pepatah, mereka yang dekat dengan air akan mendapatkan bulan terlebih dahulu. Sumber daya kultivasinya tidak sebanding dengan milik tetua ketiga. Jadi, wajar bila ada kesenjangan kekuatan.
Tetua ketiga dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan dan hanya bisa menatap Sentian tanpa daya. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Sentian. Namun, pada saat ini, Sentian tampaknya tidak takut. Melihat monster yang berlari ke arahnya, kristal naga di dada Sentian terus memancarkan cahaya hijau. Tak lama kemudian, seekor naga hijau sepanjang 10 kaki muncul dalam cahaya hijau. Mata naga hijau itu seperti obor dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Semua orang menatap naga Azure di depan mereka dan terkesiap. Meskipun naga emas yang diubah Sentian tampak perkasa dan menakutkan, tetap saja terasa tidak nyata bagi semua orang yang menonton. Namun naga hijau ini berbeda. Ia tampak nyata, janggut dan sisiknya sangat jelas. Ini naga sungguhan, bukan ilusi. Naga hijau itu berputar di atas kepala Sentian, meraung dan mengeluarkan gelombang suara yang membuat Kuang Biao dan monster itu berhenti. Melihat naga biru di depannya, binatang iblis pamungkas itu berhenti sejenak, dan ekspresi rumit terpancar di matanya. Bunuh dia! Bunuh dia! Melihat monster itu ragu-ragu, Kuang Biao mendesaknya dengan keras. Atas desakan Kuang Biao, monster itu juga meraung dan menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Melihat ini, King Long tiba-tiba menyemburkan api biru tua dari mulutnya, dan monster itu langsung dikelilingi oleh api. Monster itu dikelilingi oleh api dan mengeluarkan suara gemuruh. Tanduk emas di kepalanya memancarkan cahaya yang tak berujung. Saat cahaya menyinari api, api itu langsung padam. Ketika Kuang Biao melihat pemandangan ini, ekspresi bangga kembali muncul di wajahnya. Sentian sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka monster itu akan sekuat itu. Melihat monster itu sudah berada di depan Sentian, King Long meraung, dan langsung menyeret Sentian ke langit, menghindari serangan itu. Kau ingin lari? Tidak semudah itu. Kejar dia. Kuang Biao memerintahkan monster itu dan mengejar Sentian dalam sekejap. Tanduk emas monster itu terus-menerus memancarkan sinar cahaya, yang mengenai naga biru, menyebabkannya terus-menerus mengaum dengan menyedihkan. Namun, meskipun begitu, naga biru itu tetap menyeret Sentian dan terbang ke langit. Sentian mengerutkan kening, dia tahu jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh monster itu. Sentian tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan lonceng berpola naga dari cincin penyimpanannya, meskipun dia tidak ingin memperlihatkan semua kekuatan dan senjata ajaibnya begitu cepat. Tetapi sekarang situasinya kritis dan tidak ada yang dapat kami lakukan. Kali ini, Sentian tidak bisa kabur lagi. Aku tidak menyangka anak ini bisa memanggil naga sungguhan. Hanya saja naga sungguhan yang dipanggilnya terlalu lemah. Tetua kedua mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan bangga. Tetua ketiga mengabaikannya dan mendongak dengan gugup. Pada saat ini, Sentian dan yang lainnya sudah tidak terlihat lagi. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Tak lama kemudian, bayangan hitam itu membesar dan akhirnya sesuatu sebesar cincin itu pun jatuh. Duar, bayangan hitam itu langsung jatuh ke tanah, menimbulkan guncangan hebat, dan banyak rumah di Sekte Yuding roboh. Banyak orang juga terlempar keluar, dan bayangan hitam tertanam dalam di tanah. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah sebuah lonceng yang sangat besar, dan pada lonceng itu, terdapat 9 naga yang tampak seperti manusia. Semua orang sangat terkejut bahwa lonceng sebesar itu tiba-tiba jatuh dari langit. Pada saat ini, terdengar suara yang berasal dari lonceng berpola naga, dan raungan monster datang dari lonceng berpola naga. Semua orang kemudian menyadari bahwa monster itu terperangkap di dalam. Melihat hal ini, Kuang Biao buru-buru melangkah maju dengan penggaris bakian Huang di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke lonceng berpola naga di depannya. Dia ingin menghancurkan lonceng berpola naga dan melepaskan monster itu. Akan tetapi, saat Kuang Biao baru saja menghantam lonceng bercorak naga itu, tiba-tiba badannya terguncang oleh kekuatan hentakan yang amat besar. Monster itu berlarian di dalam lonceng berpola naga, tetapi tidak ada cara baginya untuk keluar dari sana. Pada saat ini, Sentian, memegang palu lonceng, perlahan turun dari langit, dan naga hijau telah lama menghilang. Dasar binatang kecil, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kakekku. Wajah Sentian penuh amarah. Dia sangat marah karena dipukuli oleh monster ini. Sentian terlihat memegang palu lonceng dan memukul lonceng bermotif naga dengan keras. Bas! Suara merdu terdengar, dan semua orang buru-buru menutup telinga mereka.
Beberapa murid dengan alam rendah semuanya memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka, menutupi hati mereka. Banyak orang tidak tahan mendengar suara ini, tetapi Sentian tidak berhenti dan memukulnya lagi dengan palu lonceng. Setelah mengetuk 7 kali berturut-turut, tidak ada lagi gerakan dari lonceng berpola naga tersebut. Beberapa murid sekte Yuding yang lebih lemah telah muntah darah dan pingsan. Melihat tidak ada gerakan pada lonceng pola naga, Sentian menggerakkan tangannya, dan lonceng pola naga langsung menyusut dan memasuki cincin penyimpanan. Pada saat ini, monster yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda itu tergeletak di tanah dan sekarat, dan tanduk emas di kepalanya telah kehilangan kilaunya. Terlebih lagi, di badan monster itu, naga hijau itu mencengkeram monster itu dengan sangat erat, dan monster itu sudah menyemburkan darah dari mulutnya, dan sekarat. Alasan mengapa Sentian mampu menutupi monster itu dengan lonceng pola naga adalah karena King Long mati-matian menangkap monster itu. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Kalau tidak, dengan kekuatan monster itu, Sentian akan kesulitan untuk menutupi monster di dalam lonceng berpola naga. Melihat King Long yang sekarat, Sentian melangkah maju dan dengan lembut membelai kepala King Long, dan di dadanya, kristal naga memancarkan cahaya lagi. Cahaya hijau menyelimuti badan King Long. King Long yang tadinya sekarat, tampak hidup kembali dalam sekejap. Setelah memanjat, King Long mengeluarkan raungan, lalu terbang ke langit. King Long pergi, dan Sentian, yang memegang pedang pembunuh naga, menatap monster itu dengan dingin. Monster itu tidak lagi memiliki aura ganas seperti sebelumnya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan permohonan. Sepertinya dia memohon pada Sentian untuk melepaskannya. Sentian tidak menusuk dengan pedang di tangannya, melainkan tiba-tiba berbalik, dan seberkas cahaya pedang melesat lurus ke arah Kuang Biao. Kuang Biao terkejut dan pedang itu langsung menggores luka dalam di dadanya, dan dia pun terjatuh dari udara ke tanah. Penguasa Bakian Huang di tangan Kuang Biao jatuh di depan Sentian. Sentian membungkuk dan mengambil penggaris Bakian Huang. Kembalikan padaku, itu senjata ajaibku. Melihat ini, Kuang Biao ingin melangkah maju untuk merebutnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa bangun sama sekali. Sentian mengambil penguasa Bakian Huang dan indera spiritualnya langsung menyelimutinya. Kemudian 8 permata mulai menyala. Monster yang terluka parah itu diselimuti kabut hitam, lalu perlahan menghilang dan kembali ke penguasa Bakian Huang. Ini adalah hal yang baik. Jika aku menyimpannya, mungkin Yuki juga bisa menggunakannya. Sentian langsung melemparkan penguasa Bakian Huang ke dalam cincin penyimpanan. Ketika Kuang Biao melihat Sentian telah mengambil senjatanya, dia berteriak marah, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Sentian memandang Kuang Biao, lalu melangkah maju dan menginjak kepala Kuang Biao. Aku bilang kau tidak sebanding denganku, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang kau percaya padaku. Sentian menatap Kuang Biao, matanya penuh dengan ejekan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kuang Biao berjuang. Bahkan pada titik ini, Kuang Biao masih menolak untuk mengakui kekalahan. Tetapi tidak peduli seberapa keras Kuang Biao berjuang, kepalanya tetap diinjak oleh Sentian, dan dia tampak sangat menderita. Percaya atau tidak, kau sudah kalah. Sekarang saatnya untuk mengirimmu ke neraka. Pedang pembunuh naga Sentian menancap di leher Kuang Biao. Merasakan dingin yang datang dari lehernya, Kuang Biao akhirnya takut. Tidak, jangan bunuh aku menyerah, aku bisa merangkak melewatimu. Kuang Biao merasakan napas kematian dan mulai gemetar seluruh badannya. Dia memiliki masa depan yang cerah dan dia tidak ingin mati. Kuang Biao merasa sedikit menyesal saat ini. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Sentian. Dia hanya menunggu kolam obat terbuka. Setelah kekuatannya meningkat, dia akan keluar lagi. Seperti apa Sentian di Sekte Yuding dan apa hubungannya dengan dia? Sekarang Kuang Biao sudah mengetahuinya. Tidak masalah apakah dia kakak tertua atau bukan, yang penting dia masih hidup. Menyerah. Sentian tersenyum dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kau tidak menghargainya. Saat Sentian mengatakan ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah kepala Kuang Biao. Berhenti di situ. Melihat ini, tetua kedua berteriak dan hendak bergegas menuju Sentian. Tetua kedua yang tadinya penuh dengan kesombongan, sekarang tampak sangat jelek. Kakak, apa yang kau lakukan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Selama tidak ada yang mati, pertarungan belum berakhir.
Jika kau terburu-buru seperti ini, bukankah kau melanggar aturan Sekte Yuding? Tetua ketiga langsung bertindak dan menghentikan tetua kedua. Minggir, tetua kedua meraung dan mengayunkan telapak tangannya ke arah tetua kedua. Dia tidak peduli dengan aturan apapun. Dia tidak tega melihat muridnya mati di tangan Sentian. Tetua ketiga juga bertarung dengan keras dan mengikuti tetua kedua dalam serangan telapak tangan. "Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku!" teriak Kuang Biao. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Sentian. Sentian ingin membunuhnya, dan dia tidak bercanda. Tetua kedua menatap Kuang Biao dan menjadi sangat cemas. Tiba-tiba dia menendang kakinya dan badannya melayang ke udara dalam sekejap. Menghadapi tetua kedua yang bergegas mendekat, Sentian tersenyum tipis padanya, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga. Puff! Aliran darah muncrat keluar, dan kepala Kuang Biao seketika terbang dan jatuh dengan mantap ke tangan tetua kedua. Melihat kepala di tangannya, tetua kedua berdiri di sana dengan linglung. "Murid, murid!" Tetua kedua meraung dengan marah. "Sentian, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Tetua kedua mengeluarkan aura yang mengerikan, lalu menamparkan Sentian dengan telapak tangannya. "Paman kedua, ini adalah kompetisi. Apakah kamu akan terang-terangan melanggar peraturan?" Melihat ini, Niheng bergegas maju dan menghalangi jalan tetua kedua. "Minggir, atau aku akan membunuhmu juga." Tetua kedua melambaikan tangannya, dan sebuah napas besar langsung menghempaskan Niheng. Ketika semua orang melihat mata tetua kedua memerah karena marah, mereka semua berusaha menghindarinya. Bagaimanapun, dia bahkan telah menyerang Niheng. "Kakak, kamu harus berpikir jernih. Ketika kakak tertua tidak ada di sini. Niheng adalah penjabat pemimpin sekte. Beraninya kamu menyerangnya. Sepertinya kamu telah lama mengincar posisi pemimpin sekte dan ingin mengambil kesempatan untuk merebut posisi itu." Tetua ketiga berteriak pada tetua kedua. "Aku hanya ingin membalas dendam untuk muridku. Tidak peduli siapapun dirimu, kamu tidak boleh menghentikanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tetua kedua seperti orang gila, berteriak dengan mata merah. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan tetua ketiga dan menyerang Sentian. Melihat ini, tetua ketiga hanya bisa berdiri di depan Sentian dan bertarung dengan tetua kedua sambil menggertakkan giginya. Namun, tetua ketiga tidak sebanding dengan tetua kedua dalam hal kekuatan. Setelah beberapa gerakan, tetua ketiga hampir terbunuh oleh tetua kedua dengan satu serangan telapak tangan. "Tidak seorang pun dapat menghentikanku hari ini. Para murid, dengarkan perintahku. Bunuh mereka dan balaskan dendam kakak tertua kalian." Tetua kedua menjadi gila dan benar-benar memerintahkan murid-muridnya sendiri untuk bergegas dan membunuh para murid dari garis keturunan tetua ketiga. Kematian Kuang Biao sangat menggembirakan tetua kedua. Melihat ini, aura Sentian melonjak, dan kekuatan ketiga suku perlahan menyebar ke segala arah. Sentian tidak ingin murid-murid Sekte Yuding saling bertarung. Jika itu terjadi, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan pembukaan kolam obat akan tertunda. Ini bukan yang ingin dilihat Sentian, dan Sentian juga ingin menggunakan Sekte Yuding untuk keuntungannya sendiri. Jika akhirnya menjadi tumpukan reruntuhan, itu tidak akan menguntungkan Sentian. Jadi Sentian berencana untuk mengambil tindakan dan mengikuti tetua ketiga untuk menghadapi tetua kedua. Selama tetua kedua tenang, pertarungan bisa dihentikan. Namun, tepat ketika Sentian hendak menyerang tetua kedua, tiba-tiba aura yang sangat mengerikan menyerangnya. Semua orang langsung tercengang, menatap kosong ke langit yang tidak jauh. "Dasar murid-murid yang tidak berbakti, kalian tidak tahu bagaimana cara meneruskan Sekte Yuding, tetapi malah memulai perkelahian." Dengan teriakan marah, semua orang melihat sinar cahaya melesat lurus ke dalam kehampaan dari gunung belakang Sekte Yuding, lalu seorang lelaki tua berjalan keluar dari cahaya itu. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi berwibawa di wajahnya. Orang tua itu menatap ke bawah ke arah orang-orang di bawah dari udara, matanya penuh amarah. Lalu lelaki tua itu mengayunkan telapak tangannya, dan aura yang mengerikan menekan ke bawah, dan semua orang langsung berlutut. Sentian tidak terkecuali. Meskipun dia menggertakkan giginya dan melawan, dia masih dipaksa berlutut dengan satu lutut oleh kekuatan yang mengerikan itu. Alam fusi tingkat 8. Sentian merasakan alam dan kekuatan lelaki tua itu. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak berdaya.
Diperkirakan bahkan jika dia berhasil menembus alam fusi, akan mustahil baginya untuk bertarung melawan Master Alam Fusi tingkat 8. Tetua Agung. Tetua kedua melihat lelaki tua itu berlutut di tanah, seluruh badannya gemetar. Di antara orang-orang itu, hanya tetua kedua yang pernah bertemu dengan tetua tertinggi sekali, jadi begitu lelaki tua itu muncul. Tetua kedua mengenalinya. Penatua tertinggi. Semua orang di Sekte Yuding menatap orang di depan mereka dengan kaget, dan mereka semua ketakutan. Mereka hanya pernah mendengar tentang Tetua Agung Sekte Yuding, sosok yang bagaikan kekuatan penstabil di Sekte Yuding, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar pernah melihat Tetua Agung. Sekarang setelah Tetua tertinggi muncul, semua orang di Sekte Yuding merasa gembira sekaligus takut. Terutama tetua kedua dan tetua ketiga, mereka bisa merasakan kemarahan tetua tertinggi. Sebagai tetua Sekte Yuding, kalian berani bertengkar secara terbuka. Apakah kalian berencana untuk memberontak? Tetua tertinggi menanyai tetua kedua dan tetua ketiga dengan suara dingin dan tatapan mata dingin. Tenanglah, Tetua Agung. Kakak seniorkulah yang melanggar aturan dan mengambil inisiatif. Aku hanya dipaksa untuk membela diri. Tetua ketiga buru-buru berbicara lebih dulu. Ketika tetua kedua mendengar ini, dia sangat takut sehingga dia buru-buru menjelaskan. Tetua Agung, sama sekali tidak seperti itu. Murid-murid tetua ketigalah yang membunuh murid tertua saya dan memenggal kepalanya, jadi saya yang melakukannya. Ini adalah arena hidup dan mati. Saya sudah mengatakannya sebelum kita naik ke panggung. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kamu. Tetua ketiga ingin membantah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tetua Agung melambaikan tangannya dengan ringan, dan tetua ketiga dan kedua langsung pingsan dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong kalian berdua. Sebagai tetua, jika kalian tidak bisa memberi contoh yang baik, apa gunanya aku mempertahankan kalian? Tetua tertinggi berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, tetua kedua dan tetua ketiga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka berlutut lagi, bersujud dengan putus asa dan mengakui kesalahan mereka. Tetua Agung, harap tenang. Kami salah dan tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri kami kesempatan. Tetua kedua dan ketiga memohon belas kasihan dengan putus asa. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, tidak seorang pun akan ditampar 50 kali karena membuka mulutnya, kata tetua tertinggi. Tetua kedua dan tetua ketiga sangat gembira dan mereka berdua menepuk mulut mereka sendiri dengan keras. Ini lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Ketika murid-murid Sekte Yuding lainnya melihat kedua tetua seperti ini, mereka begitu takut hingga menundukkan kepala dan tidak berani menatap Tetua Agung. Hanya Sentian yang mengangkat kepalanya dan mengamati dengan cermat setiap gerakan tetua tertinggi. Tetua tertinggi juga melihat ke arah Sentian, dan kedua pria itu saling berpandangan, tetapi Sentian sama sekali tidak takut. Tatapan sang tetua tertinggi hanya tertuju pada Sentian sejenak sebelum menjauh. Tak lama kemudian, kedua tetua itu selesai menamparkan satu sama lain, dan Tetua Agung bertanya. Saya baru saja merasakan aura yang sangat kuat di gunung belakang, mendatangkan malapetaka di Sekte Yuding. Apa yang terjadi? Tetua kedua dan tetua ketiga saling memandang, dan akhirnya tetua kedua berkata dengan mulutnya yang sudah bengkak. Melapor kepada Tetua Agung, murid jahat itu baru saja memanggil monster pamungkas di dalam penguasa Bakian Huang, dan aura yang kuat itu berasal dari monster itu. Setelah mendengar ini, Tetua Agung sedikit mengernyit dan berkata, "Dasar kutu kupret, kau benar-benar berani memanggil monster pamungkas. Jika binatang jahat itu kehilangan kendali, maka seluruh Sekte Yuding akan tamat. Siapa yang melakukannya, berdirilah." Tetua Agung, murid jahat itu sudah mati, kepalanya dipenggal di atas ring. Tetua kedua berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dahi tetua kedua dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa memanggil monster pamungkas benar-benar akan menarik perhatian tetua tertinggi. Untung saja Kuang Biao sudah meninggal. Kalau dia tidak meninggal, tetua tertinggi pasti marah dan akan melibatkan dirinya. Memikirkan hal ini, tetua kedua merasa senang karena Kuang Biao meninggal dengan baik. Kepalanya dipenggal, dia memanggil monster terkuat, tetapi dia masih bisa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Di mana monster terkuat dan penguasa Bakian Huang? Tanya tetua tertinggi. Itu Sentian. Dia yang melakukannya. Monster pamungkas terluka dan dibawa kembali ke penguasa Bakian Huang.
Penguasa Baqian Huang juga ada di tangan Sentian. Tetua kedua berkata dengan tergesa-gesa. Melukai binatang iblis pamungkas. Tetua tertinggi sedikit terkejut, lalu melirik semua orang dan berkata, "Siapa Sentian?" "Aku." Sentian langsung berdiri di tengah kerumunan. Sentian tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengakuinya, itu akan sia-sia karena tetua kedua akan mengenalinya. Melihat Sentian berdiri atas inisiatifnya sendiri, tetua tertinggi sedikit terkejut. Setelah melihat Sentian, dia berkata, "Serahkan penguasa Baqian Huang. Hal semacam itu hanya akan menjadi bencana di tanganmu." Sentian berdiri di sana tanpa mengatakan apapun, tetapi dia tidak mengeluarkan penguasa Baqian Huang. Melihat Sentian tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengeluarkan penguasa Baqian Huang, tetua tertinggi mengerutkan kening dan wajahnya berubah dingin. "Tuan Sen, tolong segera serahkan penguasa Baqian Huang dan jangan membuat tetua agung marah." Niheng yang sedang berlutut di tanah, mengingatkan Sentian dengan suara rendah. "Baik, Tuan Sen, tolong segera serahkan." Fang Su juga membujuk Sentian di sisi lain. Namun Sentian tetap acuh tak acuh. Pada saat ini, tetua ketiga gemetar dan berkeringat deras. Namun, dia tidak dapat berbicara untuk membujuk Sentian sekarang. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Sentian segera menyerahkan penguasa Baqian Huang. Tetua kedua sangat gembira melihat Sentian tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan tetua tertinggi. Selama tetua tertinggi marah, Sentian pasti akan mati. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" Tetua tertinggi menjadi marah ketika dia melihat Sentian bersikap acuh tak acuh. "Penguasa Baqian Huang ini adalah trofiku, mengapa aku harus menyerahkannya? Aku pernah bertarung hidup dan mati dengan Kuang Biao. Karena dia lebih rendah dariku dan dibunuh olehku, benda-benda di badannya seharusnya menjadi milikku. Aku tidak berpikir tetua tertinggi akan mengandalkan status dan kekuatannya untuk menindas generasi muda, kan?" Sentian bertanya kepada tetua tertinggi dengan tidak rendah hati atau sombong. Begitu kata-kata Sentian keluar, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti ini kepada tetua agung. Bukankah ini mencari kematian? Tetua ketiga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah. "Sentian, beraninya kau berbicara seperti itu kepada tetua agung? Kau pantas mati." Pada saat ini, tetua kedua memarahi Sentian dengan keras untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada tetua agung. Bersambung.